81. Yuguiki melompat ke udara dan melakukan tanda tangan ganda. Wajah iblis muncul, terpelintir dalam kebencian dan rasa sakit. Seni bela diri tingkat mendalam lembah neraka, segel wajah iblis. Jian Suifeng berteriak, seni bela diri ini difokuskan untuk menyerang jiwa seseorang, itu tidak dapat diblokir. Bahkan kultivator Radiant Stage akan merasa sulit untuk mengatasi serangan seperti itu. Cedera yang paling ringan adalah pusing, sedangkan yang lebih buruk adalah kematian. Kata-katanya sampai ke telinga Zuo Fan sebagai peringatan yang jelas. Yuguiki memperhatikan ini tetapi malah tertawa. Sialan, jika kamu menghindar, segel wajah iblis akan membunuh gadis itu. Jika kamu mencoba mengambilnya, kamu tidak akan berhasil. Kakak Zuo, lupakan aku dan pergi. Saya bisa mati dengan tenang mengetahui Anda akan menyelamatkan keluarga saya. Sue Ningxiang mendesak. Zuo Fan melihat ke belakang sambil tersenyum, lalu berbicara dengan dingin pada Yuguiki. Dia milikku. Selama aku di sini, kamu tidak bisa menyakitinya. Kalau begitu aku akan membunuhmu, hahaha. Yuguiki menunjuk dan wajah iblis itu meratap dalam perjalanannya menuju Zuo Fan. Sue Ningxiang gugup dan hendak melompat ke depan, tetapi Zuo Fan menghentikannya dengan sayapnya. Boom! Wajah iblis itu menabrak Zuo Fan dan ribuan sulur energi abu-abu melilitnya. Tangisan ratapan, mirip dengan orang yang kelaparan selama berabad-abad dan akhirnya menemukan makanan, terdengar di mana-mana. Xie Tian yang berbalik ke arah Jian Suifeng dengan cemas, tetapi yang terakhir hanya menghela nafas. Bahkan seorang ahli surga yang mendalam tidak berdaya dalam menghadapi serangan seperti itu, apalagi seorang kultivator tempering tulang. Sue Ningxiang tidak bisa menahan air matanya. Hehehe, kerdil sialan, emosi menjadi kejatuhanmu. Seorang kultivator iblis seharusnya kejam, namun Anda membiarkan emosi mengaburkan penilaian Anda dan membuat Anda lemah. Yuguiki terkekeh ketika dia menoleh ke Sue Ningxiang. Gadis, kematiannya ada padamu. Sue Ningxiang menyaksikan Zuo Fan menjadi abu-abu dan tangisannya menjadi menyayat hati. Jika bukan karena menyelamatkannya, dia bisa saja hidup. Kakak Zuo, maafkan aku, ini semua salahku. Sue Ningxiang terisak. Hahaha, gadis bodoh, jangan biarkan kambing tua itu melihatmu menangis. Anda hanya memberinya kepuasan. Tiba-tiba, suara Zuo Fan datang dari dalam bola sulur abu-abu. Kerumunan terkejut. Bukankah Zuo Fan dilanda rasa sakit di dalam sana, bagaimana dia begitu tenang? Yuguiki berteriak ketakutan. Ini tidak mungkin. Jiwanya seharusnya ditelan utuh. Hahaha, kamu ingin membunuhku dengan trik salon. Bukankah kamu sedikit naif, iblis berbahaya? Api biru menyala dari dalam sulur abu-abu. Energi abu-abu mundur setiap kali nyala api bergerak. Saat energi abu-abu menarik diri, Zuo Fan segera terungkap di depan orang banyak dengan cahaya biru yang datang dari dahinya. Zuo Fan bergumam. Seni transformasi setan. Tiba-tiba, energi abu-abu meratap saat mereka dilahap oleh api biru. Dan Zuo Fan merasa jiwanya semakin kuat sebagai hasilnya. Seni transformasi setan awalnya digunakan untuk menyerap segalanya untuk mempromosikan kultivasi seseorang. Alasan dia tidak bisa menyerap jiwa sejauh ini adalah karena jiwanya tidak cukup kuat. Itu hanya akan merugikan jika hasilnya malah merugikannya. Tapi karena dia memurnikan jiwanya, kekuatannya tumbuh, mirip dengan level kultivator Radiant Stage. Dan memiliki api biru yang aneh sebagai pelindung, jumlah hantu pendendam yang sangat sedikit ini tidak lebih dari makanan ringan setelah nyala api menghilangkan limbahnya. Memandang Yuguiki di udara, Zuo Fan mengejek. Bagaimana itu? Jika Anda tidak memiliki trik di lengan baju Anda, mungkin saya harus serius. Menjadi serius. Hehehe, berhenti pamer. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda telah bermain-main selama ini? Yuguiki marah sekaligus terkejut. Terkejut bahwa Zuo Fan dapat mengabaikan serangan yang begitu kuat dan marah karena penghinaannya. Tapi begitulah Zuo Fan memperlakukannya, dengan penghinaan telanjang. Bukankah dia Insidious Demon of Hell Valley, orang bijak nomor satu mereka? Terlepas dari semua itu, rasa takut tumbuh di dalam dirinya. Ini adalah perasaan asing baginya karena dia selalu memahami kelemahan lawannya sebelum menyerang mereka. Tetapi ketika dia melihat Zuo Fan, dia hanya merasa tidak berdaya terlepas dari semua yang dia lemparkan pada anak itu. Selain itu, dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa semua gerakannya berada dalam perhitungan Zuo Fan. Zuo Fan memainkannya seperti biola, meninggalkannya tanpa sedikit pun martabat. Ketakutan yang dia miliki adalah yang terburuk yang pernah dia rasakan. Terkekeh, Zuo Fan mengejek lagi. Penatua ketujuh, saya ingin tahu, apakah Anda ingat apa yang Anda katakan kepada saya beberapa bulan yang lalu di Pegunungan Albis? Terhadap kekuatan sejati, semua skema diperdebatkan. Mata Yuguiki melebar, jantungnya berdetak kencang, dan perasaan tidak enak merayapi tulang punggungnya. Hari ini, aku melemparkan kalimat ini kembali padamu. Sambil menyeringai, Zuo Fan menunjuk ke langit. Hanya dalam satu gerakan, aku akan mengambil kepalamu.
Omong kosong. Yu Guiqi tidak tahan lagi dan membentak. Dia sekarang menyadari, tujuan akhir Zuo Fan kali ini adalah balas dendam terhadapnya sementara dia hanya menyelamatkan Sue Ningxiang secara sepintas. Sejak Zuo Fan muncul, dia memukul wajah lelaki tua itu di setiap sudut, untuk menunjukkan kepadanya betapa tidak bergunanya julukan Insidious Demon-nya di hadapan kekuatan sejati. Kecerdasan saya menggelikan ketika berhadapan langsung dengan kekuatan mentah. Kecerdikanku tidak sebanding dengan miliknya. Zuo Fan ingin menghancurkan harga dirinya sebagai orang yang berbahaya, mati kesakitan. Anak yang mengerikan, jauh lebih buruk daripada Yu Guiqi. Jian Suifeng merasa diliputi keterkejutan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Zhuge Changfeng. Pikiran ini membantu Jian Suifeng memahami tindakan Zuo Fan sejauh ini. Tidak diketahui apakah suatu hari dia akan menjadi teman atau musuh. Mengamatinya sekarang adalah yang terbaik. Mengabaikan tatapan di sekelilingnya, Zuo Fan menatap Yu Guiqi dengan gembira di matanya. Mungkin semua kultivator iblis paling bahagia dalam pergolakan pembantaian. Zuo Fan tertawa. Yu Guiqi, apakah kamu sudah siap? Sudah waktunya Anda melihat seperti apa kekuatan sebenarnya. Dia melompat saat berikutnya. Bam! Dia menembak ke arah Yu Guiqi seperti roket. Yu Guiqi menyerang dengan rantai yin yang miliknya. Tetapi dengan kepakan sayapnya, Zuo Fan menyelinap melewati mereka. Rantai yin yang bahkan tidak bisa menyentuhnya dan dia sudah meninju Yu Guiqi. Hahaha, mengerti. Yu Guiqi tertawa dan rantai hitam putih terbang ke dada Zuo Fan. Tapi Zuo Fan hanya berkata, "Oh, jadi kamu punya satu set rantai selain dua rantai itu. Tapi jadi apa? Dengan kekuatanku, semua rencanamu bisa diperdebatkan, termasuk semua yang kamu sembunyikan sejauh ini." Mata Zuo Fan bersinar dan cahaya keemasan terbang dari tubuhnya. Itu adalah bayi darah setelah disempurnakan dengan pasir berlian. Bayi darah, yang sebanding dengan harta iblis kelas 5, bertabrakan dengan rantai hitam dan putih. Rantai tidak bisa bertahan bahkan sedetik pun saat bayi darah merobeknya bersama dengan lengan Yu Guiqi. Yu Guiqi terkejut menemukan bahwa cahaya keemasan, yang melewati telinganya, telah mengambil tidak hanya rantai tetapi juga lengannya. Dia baru sekarang terbangun dengan validitas kata-kata Zuo Fan sebelumnya, sedemikian rupa sehingga kekuatan bayi darah membuat Yu Guiqi takut. Dia tidak punya waktu untuk merasakan kehilangan lengannya ketika pukulan Zuo Fan tepat di wajahnya. Sialan, kamu pikir kamu bisa membunuhku dalam satu gerakan. Dia tahu kematiannya disegel, tetapi dia tidak akan membiarkan Zuo Fan menentukan bagaimana dia mati. Atau dia benar-benar tidak akan pernah beristirahat di akhirat. Satu-satunya alasan dia masih berjuang adalah untuk kehormatannya. Suara mendesing. Harta karun iblis kelas 3 Twisted Needle terbang dari lengan bajunya menuju tinju Zuo Fan. Selama dia menghentikan tinjunya, dia tidak akan mati dalam satu pukulan. Begitulah pikiran mulia dari orang bijak nomor 1 di lembah neraka berkurang setelah bertarung dengan iblis yang sama berbahayanya. Zuo Fan ada di sini untuk memastikan dia akan ditinggalkan tanpa sedikit pun kehormatan. Pukulan itu masih bergerak tanpa ragu, bertemu dengan Twisted Needle, menuju kegembiraan dan harapan Yu Guiqi. Tapi suara tajam yang dihasilkan dari kontak itu mengungkapkan bahwa Twisted Needle patah menjadi dua. Tinju itu tidak terpengaruh sedikit pun saat menancap di dada Yu Guiqi. Yu Guiqi menyaksikan dengan ngeri dan bergumam, monster sialan macam apa kamu? Aku tidak keberatan memberitahumu. Tubuhku sekuat harta iblis kelas 5. Milikmu hanya harta iblis kelas 3. Dan kenapa aku begitu aneh? Mata Zuo Fan berkilat saat dia mengingat penderitaan dan siksaan tak berujung yang harus dia alami. Bukankah itu semua salahmu? Hanya, mengaum, Zuo Fan melemparkan tinjunya dan melemparkan Yu Guiqi ke tanah, menghancurkan beberapa bangunan. Darah mengalir dari mulut Yu Guiqi saat dia melihat Zuo Fan di udara dengan kaget dan kehilangan. Bagaimana perubahan anehmu ada hubungannya denganku? Dengan pemikiran terakhir ini, kepala Yu Guiqi merosot dan menghembuskan napas terakhirnya. Matanya terbuka lebar, tidak pernah menemukan kedamaian. 82. Zuo Fan melebarkan sayapnya di antara awan dan melayang seperti dewa yang menjulang tinggi di atas semut. Di tangannya, dia mencengkeram jantung yang masih berdetak yang meneteskan darah. Tetapi pemilik hati ini telah lama menemui ajalnya dan tidak lebih dari mayat kaku, tidak pernah lagi dapat menemukan kedamaian dari kengerian yang dialaminya. Para penonton mengangkat kepala mereka dengan kaget tetapi menyaksikan keagungan Zuo Fan, mereka bahkan lupa untuk bernapas. Ketakutan hampir terasa di antara para penjaga lembah neraka. Hanya dalam satu pukulan, Insidious Demon yang terkenal kejam, orang bijak nomor 1 di lembah neraka, Yu Guiqi, meninggal. Xie Tian yang menyangkal apa yang dia saksikan, bahkan Jian Suifeng tersapu oleh ketakutan saat dia menatap pemuda yang melayang di langit. Monster sejati, Jian Suifeng bergumam. Zuo Fan hanya mengendurkan cengkeramannya dan jantungnya jatuh ke tanah dengan percikan. Tapi tindakan santai ini merebut hati semua orang. Saat tatapan dingin Zuo Fan berkeliaran di antara orang-orang,
Mereka menunduk ketakutan, ngeri bahwa setan akan mengarahkan pandangannya pada mereka. Zuo Fan, bagaimanapun, hanya tertawa. Orang itu pasti kabur ke rumahnya. Dia benar-benar menyelinap pergi lagi. Dia tiba-tiba menukik ke bawah, membuat orang-orang berhamburan. Tapi dia melewati Sue Ningxiang dan memeluknya. Sue Ningxiang menjerit pendek sebelum dibawa ke awan. Mereka berdua kemudian menghilang dalam kilatan petir. Di tempat terbuka di luar Blue Expanse City, kilat menyambar, memperlihatkan pendaratan Sue Ningxiang dan Zuo Fan. Saat dia menurunkannya ke tanah, dia menatapnya dengan bingung. Zuo Fan tersenyum tipis. Aku berkata bahwa aku akan membawamu keluar kota, dan memang begitu. Sekarang, saya telah memenuhi janji saya. Apakah ini dunia luar? Sue Ningxiang mengarahkan pandangannya ke sekeliling dan menarik napas, senyum tersungging di bibirnya. Ini pertama kalinya aku berjalan di luar kota. Aku akhirnya keluar. Sue Ningxiang tertawa dan tersipu. Terima kasih, Kakak Zuo. Tidak apa, kami mengguncangnya, bukan? Zuo Fan berkata, Ninger, ini mungkin waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal. Kau akan pergi. Sue Ningxiang mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada Zuo Fan. Kemana? Dia menghela nafas sambil berkata, aku tidak tahu, masih banyak hal yang harus aku lakukan. Hal yang paling mendesak adalah menemukan Lightning Canyon, sisa Kaisar Surgawi, dan mencari ahli untuk memperkuat klan Luo. Meskipun tidak tahu harus mulai dari mana, dia harus terus mencari. Sue Ningxiang melihat pikirannya ditetapkan dan berbicara dengan lembut. Kakak Zuo, bisakah aku ikut denganmu? Tidak, Zuo Fan membantah. Dengan kekuatanmu, kamu akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Sue Ningxiang menundukkan kepalanya karena kalah. Dia tahu dia hanya akan menjadi beban baginya jika dia pergi. Zuo Fan mengacak-acak kepalanya sambil tersenyum. Dan kamu masih memiliki klan yang harus dijaga. Klan Sue menyinggung lembah neraka dan perlu menemukan seseorang yang dapat melindunginya. Sword Markis Abode adalah pilihan yang bagus. Dari mulut tajam Xie Tianyang, dia pasti ditempatkan cukup tinggi. Jika dia menjaminmu, Sword Markis Abode pasti akan menerimamu. Sue Ningxiang mengangkat kepalanya lalu mengangguk. Sekarang adalah waktu untuk mencari tempat yang aman untuk klannya. Akan terlalu kejam baginya, dan egois, untuk pergi bersama Zuo Fan dan meninggalkan ayah dan saudara laki-lakinya dalam bahaya. Dia malu tetapi masih merasa enggan untuk berpisah dengannya. Hahaha, selamat tinggal, adik perempuan. Zuo Fan mengacak-acak kepalanya untuk terakhir kalinya dan pergi sambil tersenyum. Air mata terbentuk di mata Sue Ningxiang saat dia berteriak. Kakak Zuo, kapan kita akan bertemu lagi? Ketika cincin guntur berkedip, Zuo Fan melambai saat dia berjalan pergi, cincin guntur di jarinya dan jari Sue Ningxiang berkedip. Di area lain, Jian Suifeng memandang rendah mayat Yu Guiqi, musuh yang merampas ketiga jarinya. Dia mengingat kematian Yu Guiqi yang menyedihkan dan suasana hatinya menjadi hidup. Oh, Yu Guiqi, sungguh tragedi yang menimpamu, salah satu orang hebat dari Kekaisaran Tian Yu. Jian Suifeng menemukan bahwa penjaga lembah neraka yang diarahkan Zuo Fan sekarang berebut menjauh dari tempat ini, bahkan meninggalkan tubuh sesepuh mereka. Hanya angin dingin yang bertiup di atas bulu-bulu putih di tubuh Yu Guiqi yang tergeletak di atas rubel yang dingin dan keras. Matanya melebar, meski kehilangan cahaya. Xie Tian yang masih melihat ke langit, ke arah Zuo Fan, tetapi kemudian berbicara dengan nada masam, sialan, bagus untuk kamu membunuh Yu Guiqi, tapi apa yang kamu mainkan untuk mengambil Ninger? Tian Yang, bantu yang lain turun, kita akan bergegas ke Sword Markis Abode untuk menyembuhkan mereka. Klan Sue akan menjadi klan bawahan Sword Markis Abode. Jian Suifeng menunjuk ke arah klan Sue yang disalibkan. Xie Tian yang melompat dan tersenyum. Itulah niatku. Penatua ke-8, siapa yang tahu kami berpikiran sama? Aku juga akan menyelamatkan klan Ninger. Siapa yang seperti berpikiran dengan anak nakal? Jian Suifeng mendengus. Kamu telah melihat kemampuan monster kecil itu. Hanya waktu yang akan mengatakan seberapa jauh kekuatannya akan tumbuh. Karena dia berusaha keras untuk menyelamatkan orang-orang ini, tidak ada salahnya untuk mendapatkan bantuannya. Kita bahkan mungkin menjadi teman di masa depan. Dan jika kita berdiri di sisi yang berlawanan, kita dapat menggunakan orang-orang ini sebagai sandera untuk menghadapinya. Xie Tian yang hanya tersenyum kecut pada alasan sesepuhnya. Jadi kamu tidak menyelamatkan klan Sue karena aku tetapi karena Zuo Fan yang brengsek itu. Siapa murid inti Sword Markis Abode di sini? Jika ini keluar, namaku akan terseret melalui lumpur. Meski diam-diam mengutuk, dia tetap pergi bekerja. Karena ini adalah tujuannya selama ini, untuk membantu Sue Ningxiang. Namun tidak ada orang yang tahu sejauh setengah mil, Yu Ming meringkuk menggigil. Ketakutannya pada Zuo Fan tumbuh di luar proporsi, sedemikian rupa sehingga dia mungkin tidak akan pernah mengatasi iblis hati ini. Hajingan, ini ketiga kalinya. Apa yang pernah aku lakukan padamu?
Kemanapun saya pergi, Anda datang membunuh. Terakhir kali kamu membunuh dua tetua dan kali ini kamu membunuh tuanku. Kekejian. Yuming mengutuk Zuo Fan ke surga yang tinggi. Tapi ketika wajah dingin Zuo Fan muncul kembali di benaknya, tubuhnya menggigil. Sebulan kemudian, di Taman Kaisar di ibu kota Kekaisaran. Dua orang tua sedang bermain catur di bawah paviliun. Salah satunya mengenakan gaun emas dan memiliki pelipis putih dan mata berawan. Dia adalah Kaisar Kekaisaran Tianyu. Orang tua lainnya memiliki janggut panjang, rambut putih, dan memancarkan aura yang mengesankan. Setiap kali seorang penjaga melihat ke arahnya, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Di antara kicau burung taman yang merdu, bidak catur yang digerakkan membuat irama yang menenangkan. Tiba-tiba, sebuah ratapan memecah kedamaian yang membahagiakan. Tuan Bapa, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Bola daging bundar seberat 200 kilo berguling di sebelah Kaisar. Dia mengguncang bumi yang dia injak dan membuat pertandingan catur menjadi berantakan. Menggosok dahinya, Kaisar tersenyum sedih pada pria lain, yang hanya tersenyum penuh pengertian. Conger, bukankah aku sudah memberitahumu untuk menghadapi semua kejadian dengan tenang? Dan apakah Anda tidak memperhatikan bahwa saya sedang bermain catur dengan Pak Sima? Ya, aku tahu kesalahanku. Yuan Chong bergegas membungkuk kepada Kaisar dan orang tua, lalu menyeka keringat dari dahinya. Bicaralah, ada apa? Kaisar memegang bidak catur lain, tidak memedulikan putranya. Yuan Chong memaksakan kegembiraannya dan berkata dengan nada serius. Melaporkan kepada Tuan Ayah, tetua ketujuh lembah neraka terbunuh sebulan yang lalu. Bidak catur di tangan Kaisar berdentang di papan dan dia menatap Tuan Sima yang mengerutkan kening. Siapa yang melakukannya? Kaisar kemudian memalingkan wajahnya yang mengeras ke arah Yuan Chong. Melihat tidak ada orang di sekitar, Yuan Chong berbisik. Itu adalah seseorang dari klan yang saat ini kami dukung, pelayan klan Luo, Zuo Fan. Sebulan yang lalu, sesuatu masuk ke dalam dirinya bahwa dia membunuh tetua ketujuh lembah neraka di Blue Expanse City di bawah mata semua orang. Juga terungkap bahwa dialah yang membunuh dua tetua lembah neraka lainnya di kota Wingeze dan menggunakan paviliun naga terselubung sebagai patsi. Apa? Seorang anak nakal membunuh tiga tetua lembah neraka, termasuk Yuguiki mereka yang berharga, sungguh bernyali. Tuan Sima berkata kepada Kaisar, Yang Mulia, bagaimana kita harus menanganinya? Kaisar membangkitkan senyum tipis dan terus bermain catur. Jika hanya melibatkan 7 rumah, itu akan menimbulkan sakit kepala. Tapi seperti yang terjadi, Yuan Shen tidak akan punya pipi untuk mengeluh kepada saya. Jangan biarkan mereka menghabisi klan Luo. Mutiara milikku ini akan mengungkapkan kemegahannya, hahaha. Bam! Kaisar membanting bidak catur dengan gembira. Yuan Chong menatap lama ke arah Kaisar lalu membungkuk dan pergi. Kediaman Perdana Menteri di ibu kota Kekaisaran. Perdana Menteri Zhuge Changfeng berbaring di kursi goyang dengan mata setengah tertutup, bergoyang lembut. Tiba-tiba, bayangan hitam berbisik di telinganya. Apa? Zhuge Changfeng membuka matanya dengan kaget, lalu menghela nafas. Keseimbangan antara 7 rumah sekarang miring. Saya perlu membuat banyak persiapan untuk akibatnya. Dan dia melanjutkan keadaan sebelumnya, dengan lembut berayun di kursi goyang. Kediaman High Priest di Imperial Capital. Seorang tetua berambut putih sedang membaca beberapa informasi yang disampaikan oleh salah satu anak buahnya. Saat dia membaca, kerutan muncul di dahinya dan dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Dengan langkah gemetar merendahkan penampilannya yang tua, sesepuh berjalan ke observatorium dan melihat ke arah lautan bintang. Bintang perang sudah dekat dan kekacauan ada di depan pintu kita. Percikan cukup untuk menyalakan tong bubuk ini. Penguasa akan segera berubah. Saya hanya berharap orang-orang dapat mengatasi badai. Markas Paviliun Naga terselubung. Tuan Paviliun Long Yifei dan beberapa tetua sedang rapat, tetapi 2 orang muda juga hadir, Long Jie dan Long Kui. Karena upaya dan perilaku brilian mereka, 7 hari yang lalu, Long Yifei secara resmi mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam Dewan Penatua, menyenangkan keduanya tanpa akhir. Baru-baru ini, Xiao Kui dan Xiao Jie telah menunjukkan perilaku yang sempurna. Saya mengusulkan untuk mengirim mereka untuk berkultivasi di bawah Grand Elder dan mempelajari seni bela diri peringkat yang mendalam. Long Yifei tersenyum melihat keduanya dan berbicara dengan bangga. Tetua ketiga berkomentar dengan tatapan mengeras. Kedua anak ini berkembang dengan baik, namun, mereka hanya rata-rata dibandingkan dengan murid jenius rumah lain. Bagaimana? Penatua ketiga, jangan meremehkan kami. Kami berada di ambang menerobos ke tahap tempering tulang. Long Kui memprotes sementara Long Jie setuju. Penatua ketiga benar. Saya mendengar desas-desus bahwa Xietian yang dari SWOT Markis Abode menjadi ahli tempering tulang 3 tahun sebelumnya. Kami masih jauh di belakangnya. Xiao Jie sangat sederhana. Anda akan melakukan perbuatan besar di masa depan. Gatai Long Jiu mengangguk puas, seekor gagak hitam bertengger di bahunya, gagak pemakan jiwa yang dia dapatkan dari Zuo Fan. Melihat burung itu,
Long Jiu tidak bisa menahan ekspresinya melunak. Jika kalian berdua memiliki kemampuan setengah dari saudaraku Zuo, kamu akan melatih seni bela diri peringkat mendalam kami sekarang. Paman Jiu, mengapa membawanya ke dalam ini? Long Kui selalu kesal setiap kali dia mendengar nama Zuo Fan. Dia sombong, kurang ajar, dan tidak ingin bergabung dengan paviliun naga terselubung. Bahkan jika dia memiliki sedikit bakat, itu tidak menjamin kenaikannya. Kami pasti akan melampaui dia. Seorang pria tiba-tiba menerobos masuk sambil berteriak. Laporan mendesak, Tuan Paviliun. Penatua ketiga melambaikan tangannya setelah mengambil laporan dan membacanya. Saat berikutnya, tangannya membeku dan kertas itu melayang ke lantai. Ada apa, tetua ketiga? Long Jiu mengambil kertas itu dengan khawatir, belum pernah melihat tetua ketiga begitu ketakutan. Tapi isinya membuat satu-satunya matanya menangis. Saudara yang baik, aku berhutang padamu lagi. Ada apa dengan semua ini? Long Yifei ingin tahu seperti orang lain yang hadir dan mengambil kertas itu. Alisnya bergetar dan suaranya mengkhianati kegembiraannya. Yu Guiqi dari lembah neraka dibunuh oleh Zuo Fan di Blue Expanse City. Apa? Semua orang tercengang. Siapa yang belum pernah mendengar tentang Yu Guiqi? Dia adalah sakit kepala terbesar dari semua orang, terutama untuk Long Jiu, yang matanya dicuri dalam taktik Yu Guiqi. Namun pria mengerikan ini dibunuh oleh Zuo Fan. Kejutan mereka bisa dimengerti. Bahkan Long Jie dan Long Kui telah mendengar tentang keburukan Yu Guiqi. Bagaimanapun juga, dia adalah pria yang ditakuti oleh semua tetua di paviliun naga terselubung. Mereka langsung merasakan betapa jauhnya Zuo Fan telah meninggalkan mereka. Hahaha, bagus sekali. Long Yifei tertawa terbahak-bahak. Aku benar dalam keputusanku. Anak ini adalah naga di antara manusia. Tingkatkan dukungan kami ke klan Luo dan kirim beberapa orang untuk melindungi klan mereka. Saya yakin kita semua bisa sepakat tentang itu. Itu adalah keputusan bulat. Bahkan para tetua yang menentang Long Yifei yang mengusulkan aliansi dengan Zuo Fan tidak menunjukkan keluhan apapun. Lagi pula, tidak ada dari mereka di sini yang bisa melakukan apa yang dilakukan Zuo Fan, mengirim Yu Guiqi itu ke kuburnya. Dan paviliun naga terselubung hanyalah permulaan. Klan benua segera mengetahui urusan ini. Di antara keterkejutan dan tangisan kegembiraan, nama Zuo Fan terukir di benak banyak pemimpin klan. 83. Di sebuah lembah tunggal, dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi dan jalan sempit di sisi keempat, sinar matahari yang hangat hampir tidak mencapai tempat ini sepanjang tahun. Karena diselimuti kabut, tempat ini adalah tempat pembuangan serangga dan tikus beracun. Namun lingkungan yang sangat aneh ini mengarah pada pengembangan beberapa tumbuhan paling langka yang pernah ada di dunia. Untuk mengumpulkan bahan-bahan seperti itu, orang-orang menerjang banyak bahaya melalui lembah, di mana tingkat kematian sangat tinggi dan hantu-hantu yang jatuh memperburuk kesuraman. Orang-orang datang untuk menyebutnya, lembah neraka. 1000 tahun yang lalu, sebuah kelompok kuat menemukan tempat aneh ini dan mendirikan pijakan. Mereka bahkan menyiapkan arai kelas 5 untuk melindungi dari kengerian lembah ini. Kelompok ini adalah Rumah Yu, salah satu dari 7 rumah mulia Kekaisaran Tian Yu. Seiring waktu, orang-orang datang untuk menyebut lembah ini sebagai rumah terkuat yang dapat menentang keluarga kekaisaran. Sampai sekarang, di aula pertemuan lembah neraka, Tuan Lembah Yu Wanshan sedang dalam suasana hati yang buruk saat dia duduk di singgasananya. Dari 12 kursi total, 9 kursi ditempati oleh orang tua. Setiap kali dia melirik kursi kosong, matanya berubah menjadi buas. Yuming, Yu Wanshan berteriak, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa 3 tetua lembah neraka mati karena seorang anak tunggal? Bersujud di tanah dan menggigil tak terkendali, Yuming menjawab, saya bahkan tidak berpikir untuk berbohong kepada Valley Lord. Penatua Jian, Penatua Yun, serta tuanku, Penatua ketujuh, memang dibunuh oleh pelayan klan Luo, Zuo Fan. Dasar tidak berguna. Yu Wanshan menamparkan meja. Kamu tahu dia membunuh 2 tetua sebelumnya, jadi mengapa kamu tidak melaporkan ini lebih cepat? Maafkan aku, Tuan Lembah. Itu adalah tuanku yang melarangku. Guru menganggapnya terlalu aneh dan memerintahkan saya untuk menyimpannya sendiri. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Zuo Fan. Tapi sebelum dia bisa, Zuo Fan menerobos masuk ke kota kita dan... Pada titik ini, suara Yuming tersedak oleh isak tangis. Para tetua lainnya mendengus. Semua kultivator iblis kejam dan dingin, jadi mengapa hajingan ini menjadi sangat penakut? Melempar pertunjukan seperti itu akan membuat mereka membencinya. Para tetua semuanya jelas bahwa ini bukan salahnya namun menahan diri untuk tidak memaafkannya. Jika mereka bertukar tempat, mereka akan melakukan hal yang sama. Jika tidak, mereka akan dituduh berpikir gegabah dan itu akan digunakan sebagai alasan oleh beberapa orang lain untuk menyingkirkan mereka. Siapa yang akan percaya bahwa anak baru Bon Tempering bisa membunuh ahli berpengalaman surga yang mendalam jika bukan karena itu terjadi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya? Tuan Lembah, Yuming mungkin salah, tetapi dia tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi.
Prioritas pertama kami adalah menangani akibatnya. Ini diucapkan oleh tetua pertama di sebelah kanan saat dia berdiri. Klan perkasa Kekaisaran Tian Yu telah mengarahkan pandangan mereka pada kita. Jika kita membiarkan anak itu pergi tanpa hukuman, apa yang akan dipikirkan orang-orang? Kami akan menjadi bahan tertawaan Kekaisaran dan klan bawahan kami akan meninggalkan kami. Yu Wanshan mengerutkan kening, matanya penuh dengan kekejaman. Grand Elder benar, kita tidak bisa membiarkan hajingan itu lolos begitu saja. Bukankah dia pelayan klan Luo? Kami akan membuat klan Luo menjawab pelanggarannya. Tuan Lembah, jangan. Sebuah suara yang dalam dan khawatir datang dari seorang lelaki tua dengan rambut hitam legam, duduk di seberang Grand Elder. Yu Wanshan mendengus. Penatua kedua, apa yang ingin kamu katakan? Apakah Anda pikir tidak apa-apa bagi seseorang untuk membunuh orang-orang kita, mempermalukan kita, dan kemudian pergi? Apa yang akan dipikirkan orang lain tentang lembah neraka? Tuan Lembah, aku tidak menghentikanmu untuk menyelesaikan hutang ini. Hanya. Penatua kedua menggumamkan sesuatu sebelum melanjutkan. Tuan Lembah harus mengingat larangan yang diberlakukan Kaisar setahun yang lalu pada 7 rumah yang menentang langkah kaki di kota Wingeze. Jika kita melanggarnya secara terbuka, itu akan memberi keluarga Kekaisaran alasan untuk menyerang. Penatua kedua membuat poin yang adil. Ini bukan waktunya untuk bergerak di tempat terbuka. Dan ada juga laporan bahwa keluarga Kekaisaran dan ahli Paviliun Naga terselubung berpatroli di dekat kota Wingeze. Kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka jika kita pergi. Grand Elder mendesak. Mengamati dua tetua yang paling dihormati, Yu Wanshan ragu-ragu sejenak sebelum meludahkan giginya yang terkatup. Kita tidak bisa melakukan ini, kita tidak bisa melakukan itu. Apalagi yang sebenarnya bisa kita lakukan. Bahkan para tetua pun terdiam. Yu Wanshan menghela nafas. Ini tidak akan menjadi sakit kepala jika tetua ketujuh ada di sini. Dasar sialan, dia berhasil merampok penasihatku yang paling bijaksana. Saat aku menangkapmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Melihat mereka semua termenung, Yuming yang berlutut mengarahkan matanya ke kiri dan ke kanan sebelum membuat pernyataan sementara. Tuan Lembah, bolehkah murid begitu berani menyampaikan solusi? Pertemuan para tetua bukanlah sesuatu yang bisa kamu ikuti. Keluarlah. Yu Wanshan menggonggong tanpa melihat Yuming. Tapi sikap Grand Elder menahannya. Valley Lord, anak itu bisa dianggap sebagai penerus Elder ketujuh. Mengapa tidak memberinya kesempatan? Yu Wanshan menyerah ketika dia mendengar alasan Grand Elder. Hati Yuming meledak dengan sukacita saat dia bergegas menjelaskan. Tuan Lembah, pendapat rendah hati murid ini adalah mengabaikan klan Luo. Dari pengamatan saya, klan Luo mengandalkan Zuo Fan. Dengan dia di sekitar, bahkan jika kita menghapus klan Luo, itu hanya akan memperburuk keadaan kita. Tetapi jika Zuo Fan keluar, maka klan Luo akan jatuh dari kasih karunia. Mereka tidak akan memiliki harapan untuk menggantikan kita, lembah neraka. Mata Yu Wanshan berkedip. Lanjutkan. Ya, mulutnya tersenyum, Yuming berkata. Kita tidak bisa mendekati kota Wingeze, tetapi Zuo Fan juga tidak berada di dekatnya. Kami hanya perlu memfokuskan semua upaya kami dalam menghadapinya. Dan bagaimana kita akan menemukannya? Keluarkan perintah pembunuhan neraka dan minta Kekaisaran memojokkannya. Yuming mengungkapkan sisi buasnya. Kita akan tahu kemana dia pergi, dan sebelum dia kembali ke Wingeze City, kita bisa menyergapnya. Yu Wanshan terkekeh. Bagus, itulah yang akan kita lakukan. Penjaga. Dia kemudian meneriakkan perintah. Atas nama saya sebagai pemimpin lembah neraka, saya menyatakan perintah pembunuhan neraka pada Zuo Fan. Siapapun yang memberikan petunjuk ke lokasinya bisa menjadi pengikut lembah neraka. Siapapun yang membawakan saya kepalanya akan menjadi pengikut nomor 1 lembah neraka, berkuasa di atas segalanya. Tawa seram Yu Wanshan bergema, yang diikuti oleh Yuming dengan senyum keji. Zuo Fan, kamu keji. Saya tidak akan berani menghadapi Anda tetapi sekarang Anda memiliki seluruh kerajaan mengejar kepala Anda, hehehe. Grand Elder tersenyum, seperti yang saya pikirkan, anak ini masih berpikir tentang balas dendam. Tapi tetua tidak peduli karena Zuo Fan adalah musuh lembah neraka. Grand Elder menyatakan, Valley Lord, bahkan jika kita mendeklarasikan Hellkill Order pada Zuo Fan, karena dia membunuh Elder ketujuh, klan yang lemah tidak akan menjadi lawannya. Saya pikir kita harus bertindak jika kita ingin mengakhirinya. Lalu semua tetua bergerak, bunuh hajingan itu. Tunggu. Grand Elder memberi isyarat. Dia membunuh tetua ketujuh, tetua di bawah ketujuh tidak akan membantu apapun. Dari penceritaan ulang Minger tentang dia pasti seorang kultivator iblis yang menyempurnakan tubuh. Satu-satunya yang bisa melawannya adalah 5 tetua pertama. Lebih-lebih lagi. Dia menoleh ke sesepuh berambut merah. Penatua kelima, kamu menyempurnakan tubuhmu dengan api iblis terik. Tubuhmu yang tidak bisa dihancurkan adalah pasangan yang sempurna untuk anak itu. Jangan lihat aku. Namun pria yang bersangkutan menjabat tangannya lagi dan lagi sambil menyeringai.
Saya akan bergabung dengan pertemuan 100 Pil Drifting Flowers Edifice. Aku tidak punya waktu untuk berlari mengejar bocah berhidung ingus. Apa hebatnya diundang oleh wanita ke pertemuan untuk membahas tentang pil? Apakah pergi ke sana lebih penting daripada membalas dendam untuk rumah itu? Bentak Yuan Shan. Grand Elder meringankan suasana dengan senyuman. Valley Lord, gedung bunga melayang mungkin terdiri dari wanita, tetapi mereka masih salah satu dari 7 rumah. Membangun hubungan dekat hanya akan menguntungkan kita. Mereka menyampaikan undangan kepada tetua kelima karena mereka tertarik pada metode kultivasi atribut apinya, dengan harapan dapat memperbaiki pil baru. Bagaimana sekelompok pelacur naik ke posisi kita? Suatu hari saya secara pribadi akan pergi dan mengambil alih domain mereka, kata Yuan Shan dengan kejam. Grand Elder menggelengkan kepalanya. Valley Lord, saya ingin Yuming berpartisipasi di tempat tetua ketujuh di pertemuan tetua kita di masa depan. Menatap Yuming, Yuan Shan mengangguk. Baik, besarkan dia dengan baik, sebagai iblis berbahaya berikutnya, hahaha. Yuming sangat gembira saat membungkuk. Sementara itu, di Blackwing Mountain, Kapten Pang berkultivasi dengan duduk di 36 bilah. Tubuhnya penuh dengan bekas luka. Saat berkultivasi, sulur energi hitam akan meninggalkan tubuhnya, melayang di sekitar bilahnya, dan kembali padanya. Tetapi ketika setiap sulur hitam kembali ke tubuhnya, bekas luka berdarah baru menghiasi tubuhnya yang terluka, membuatnya mengerutkan kening. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di hadapannya dan Lei Yuting datang dari belakang. Memecahkan kelopak matanya, Kapten Pang berdiri dengan seringai. Seni bayangan elusif milik Miss Lei menjadi semakin luar biasa. Aku bahkan tidak menyadari bahwa kamu akan datang. Seni hantumu tidak kalah mengesankan, mencapai tahap tempering tulang hanya dalam setahun. Kamu membuat para jenius klan itu cemburu. Hehehe, itu semua karena saudara Zuo. Kapten Pang tertawa dan mengintip ke sampingnya. Tidak 5 meter darinya, seorang anak berusia 15 tahun sedang menantang pedang lainnya saat keringat membasahi alisnya dan mengalir di sepanjang tubuh bekas lukanya. Tapi di sekelilingnya ada mayat-mayat yang penuh dengan luka, seolah-olah diretas oleh senjata bermata yang tak terhitung jumlahnya. Sialan, metode keji macam apa yang kamu kultivasi? Lei Yuting mengutuk. Kapten Pang menjawab dengan acuh tak acuh. Dari 20 anak yang kamu kirim, hanya 1 yang berhasil. Kirimi saya batch lain. Dengan hanya 1 orang yang selamat, kamu menginginkan lebih. Lei Yuting mengangkat suaranya karena terkejut. Kapten Pang menyeringai. Ini sebenarnya hasil yang cukup bagus. Untuk 50 mati saat berlatih dalam seni ini adalah normal. Tetapi untuk klan Luo, semuanya sepadan. Kamu sulit berkultivasi, dan apa yang dilakukan saudaramu itu? Sambil mendengus, Lei Yuting mengambil kertas. Dia membunuh tetua ketujuh lembah neraka dan mereka telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Apa? Kapten Pang tertawa terbahak-bahak. Saudara Zuo benar-benar melakukan hal-hal yang luar biasa, mengguncang dunia kemanapun dia pergi. Lalu dia menepuk bahu Lei Yuting. Nona Lei, jangan terlalu khawatir. Dengan keterampilan saudara Zuo, perintah lembah neraka tidak akan mempengaruhinya. Siapa yang peduli padanya? Lei Yuting bergumam dengan gigi terkatup. Dia baru saja pergi dan memprovokasi lembah neraka atas seorang gadis. Sejak kapan dia begitu baik-baik? Kapten Pang menyeringai. Jadi begitu, hahaha. Terkadang, saudara Zuo sangat suka menjadi sosok heroik. Heroik pantatku. Kau pikir aku tidak mengenalnya? Sambil menghela nafas, Lei Yuting berubah menjadi bayangan dan menghilang. Kapten Pang berteriak pada saat berikutnya. Jangan sebutkan ini pada nona muda, terutama bagian terakhir. Tapi tanggapan Lei Yuting tidak datang. Kapten Pang menghela nafas. Wanita. 84. Siapa yang menjelek-jelekkanku di belakangku? Di hutan terpencil, Zuo Fan menggaruk hidungnya dan menatap batu setinggi 100 meter. Dia tiba-tiba melenturkan kakinya dan melompat, dengan sayap di belakangnya berkedip dengan kilat. Langkah pertama Gayao Right, naga iblis melonjak. Mengaum. Sebuah gambar drakonik hitam melintas dengan dia di tengahnya. Naga itu terjalin dengan kilat dan menabrak batu. Boom. Batu itu hancur seperti setumpuk kartu dan Zuo Fan keluar dengan cepat. Kemudian dia berbalik dan melepaskan cakar hitam ke puing-puing. Gerakan kedua Gayao Right, cakar naga hantu. Itu tidak bersemangat dibandingkan dengan ledakan gemuruh sebelumnya tetapi itu menebusnya dengan dampak visual, mengubah puing-puing menjadi pasir. Getaran bahkan membuat burung-burung ketakutan. Zuo Fan tersentak saat dia terus berkeringat, tetapi tangannya terus menari melalui gerakan, membidik kawanan burung. Gerakan ketiga Right Style, Pekik Natural Dragon. Mengaum. Suara itu menakutkan, mirip dengan setan. Ratapan Zuo Fan bahkan membuat riak di udara saat menyapu kawanan burung. Burung-burung membeku di udara, mata mereka kosong, dan mati. Satu pandangan akan melihat ribuan burung mati. Zuo Fan sekarang menjadi berantakan, berjongkok dengan tatapan sedih.
Seni bela diri peringkat rendah yang mendalam ini cocok dengan seni Wraith. Setiap serangan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengguncang bumi dan membunuh secara instan. Meskipun peringkatnya rendah, itu tetap kuat sebagai seni bela diri peringkat menengah. Masalahnya adalah persyaratan tinggi yang dimiliki gerakan ini pada tubuh, membuatnya hanya layak untuk kultivator seni Wraith. Tetapi dengan tubuh halus Zuo Fan, dia telah lama melampauinya. Secara teori, gerakan ini seharusnya mudah untuk dia lakukan. Namun kenyataannya, hanya setelah pelatihan di dalamnya selama sebulan dia menyadari bahwa dia tidak kekurangan di fondasi tubuh, tetapi jiwanya. Dia berada di lapisan 1 tahap tempering tulang dan menggunakan seni bela diri peringkat mendalam hampir menghabiskan Yuan Qi-nya. Langkah terakhir, khususnya, Natural Dragon's Screech, adalah serangan jiwa yang hanya bisa dilatih ketika seseorang berada di Radiant Stage. Dengan tubuh dan jiwanya yang disempurnakan, kekuatan jiwanya melonjak, dan bahkan dengan manfaat tambahan dari api biru, dia nyaris tidak berhasil. Tapi itu tidak menghentikannya dari merasakan penglihatannya pingsan dan runtuh. Sialan, gerakan ini akan menjadi kematianku. Jika saya tidak membunuh musuh saya dengan ini, dia akan membunuh saya. Zuo Fan menghela nafas dan duduk bersila untuk memulihkan Yuan Qi-nya. Membunuh Yu Guiqi membangkitkan sarang lebah. Dia pasti akan tersandung pada lawan yang jauh lebih kuat dan perlu melindungi dirinya sendiri dengan melatih seni bela diri yang kuat. Akibatnya, dia bersembunyi selama lebih dari sebulan di pegunungan untuk berlatih, namun hasilnya tidak sedikit pun meyakinkan. Setengah hari kemudian, Zuo Fan berdiri dengan kulit kemerahan, setelah pulih. Tangannya melintas dan sekarang memegang telur besar. Dia melihat tanda hangus pada telur dengan khawatir. Telur Thunder Skylark masih hidup berkat energi spiritual ibunya. Tapi ini hanya menunda sesuatu. Jika dia ingin menetaskannya, dia harus memulihkan vitalitasnya terlebih dahulu. Di mana saya harus mencari ramuan spiritual yang dibutuhkan di dunia yang luas ini. Telur itu belum sepenuhnya berkembang dan ramuan biasa tidak akan ada gunanya. Dia membutuhkan harta langka yang mampu merenggut nyawa seseorang dari rahang kematian yang akan segera terjadi. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening pada pemikiran ini. Song Yu, serahkan pil tempering tubuh jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Sebuah teriakan tiba-tiba menginterupsi renungan Zuo Fan. Wajahnya menjadi gelap dan berjalan mendekat. Siapa yang berani mengganggu kedamaianku? Mendorong cabang ke samping, Zuo Fan melihat seorang pria dan seorang wanita mengendarai kereta. Pria itu berusia sekitar 20 tahun dengan ciri-ciri halus dan pada lapisan 1 tahap tempering tulang, sementara wanita itu seusia, kulit menawan, dan di lapisan kedua. Mereka dikelilingi oleh 6 pria, 5 di antaranya berada di lapisan 8 dan 9 tahap tempering tulang, dan yang terakhir, seorang lelaki tua, berada di lapisan ke-6. Pasangan itu sekarang menatap tajam ke arah lelaki tua itu. Pil tempering tubuh dibuat oleh kami, klan Song, melalui formula rahasia untuk bergabung dalam pertemuan 100 pil. Kau pikir aku akan memberikannya begitu saja? Pria itu mendengus dan senjata spiritual kelas 1 muncul di tangannya. Zuo Fan tersenyum mengejek. Pil tempering tubuh adalah pil kelas 4, berguna dalam menempa tulang seseorang, dan juga berguna dalam membantu kultivator kondensasi ki lapisan ke-9 dalam menerobos ke tahap tempering tulang. Satu-satunya downside adalah bahwa itu hanya bisa digunakan sekali. Untuk jenius Zuo Fan, yang tidak khawatir tentang menerobos ke tahap tempering tulang, pil ini adalah sampah. Dan pil jelek ini dibuat dari formula rahasia, sekelompok orang lemah. Tapi lelaki tua bermata merah itu berpikir sebaliknya. Hahaha, Song Yu, Song Qian, bukankah kalian berdua berada di tahap tempering tulang di usia yang begitu muda berkat itu? Klan kelas 3 Anda, yang mengambil formula rahasia untuk pil kelas 4, terlalu serakah. Lebih baik jika Anda menyerahkannya saja. Kita lebih baik mati. Song Qian dan Song Yu menyerang orang tua yang melakukan hal yang sama. Bam! Dari hanya satu serangan telapak tangan, keduanya menarik busur lebar di udara yang diikuti oleh darah mereka. Meski berada di stage yang sama, perbedaan 5-6 layer bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Hehehe, Nona Song Qian, apakah ini perlu? Jadilah baik dan berikan pil dan formulanya. Apakah Anda akan memaksa orang tua ini untuk menepuk Anda berdua? Orang tua itu menatap lekuk tubuh Song Qian yang memikat dan tertawa mesum. Song Qian melotot dengan kebencian tetapi kemudian menghela nafas dan menatap kakaknya. Apakah kamu takut? Saya tidak. Song Yu menguatkan dirinya. Kalau begitu mari kita mati bersama. Setidaknya formula klan tidak akan jatuh ke tangan hajingan tua itu. Song Qian membuat senyum tertunduk dan mengangkat senjata spiritual Song Yu ke leher mereka. Adegan ini menggerakkan hati Zuo Fan, pikirannya melayang ke saudara kandung di kota Wingeze. Mereka akan memiliki akhir yang sama jika aku tidak dipaksa oleh iblis hati saat itu. Sambil menghela nafas, Zuo Fan menembakkan daun ke arah pasangan itu.
Suara mendesing. Tepat ketika hendak menggorok leher mereka, senjata itu jatuh dari tangannya. Siapa di sana? Baik saudara kandung dan lelaki tua itu berteriak dengan cemas. Apakah benar-benar perlu membunuh mereka hanya untuk pil kelas 4? Zuo Fan melangkah keluar dari barisan pohon. Orang tua itu tertawa. Di sini saya gugup siapa yang mungkin datang, dan itu hanya anak nakal yang baru memasuki tahap tempering tulang. Dia mengejek Zuo Fan. Nak, bukankah kamu seorang kultivator iblis? Semua orang tahu kultivator iblis adalah kelompok yang paling biadab dan kejam di luar sana, dan Anda tega untuk mengkhotbahkan saya tentang belas kasihan. Saya tidak mengkhotbahkan belas kasihan, tetapi kekuatan. Zuo Fan mencibir. Sekarang saya telah menyaksikan masalah ini, Anda tidak dapat membunuh mereka. Hanya denganmu. Mata lelaki tua itu berkilauan dengan kebencian saat Song Qian berteriak dengan cemas. Adik laki-laki, lari. Selamatkan dirimu dan lupakan kami. Lari. Sangat terlambat. Sementara Song Qian mendesaknya, lelaki tua itu menertawakan Zuo Fan. Nak, kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri karena menusuk hidungmu di tempat yang tidak seharusnya. Kakak beradik itu hanya bisa memejamkan mata agar terhindar dari kengerian. Namun dengan suara nyaring, Zuo Fan berdiri tidak terpengaruh sementara lelaki tua itu jatuh dalam genangan darah, tanpa kepala. Orang tua yang tertawa itu mati dalam sekejap dan meskipun yang lain memiliki senyum di wajah mereka, mata mereka dipenuhi dengan teror. Mereka dengan jelas melihat bagaimana Zuo Fan melakukan serangan biasa dan melontarkan kepala lelaki tua itu. Monster. Ceritan bergema dan yang lainnya lari menyelamatkan diri. Zuo Fan tidak peduli dengan mereka dan berbalik untuk pergi. Tunggu, Song Qian memanggil. Matanya terkejut melihat kekuatan besar Zuo Fan meskipun tingkat kultivasinya sama. Itu berbeda seperti langit dan bumi. 85. Ada apa? Zuo Fan bertanya sambil berbalik perlahan. Dia memperhatikan keindahan yang elegan, namun dia tidak mengedipkan mata. Song Qian adalah orang yang terpengaruh oleh tatapannya, tersipu dan menundukkan kepalanya. Aku belum tahu nama adik laki-laki. Suatu hari, klan Song akan membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup kami. Tidak dibutuhkan. Mengatakan demikian, Zuo Fan mulai pergi. Terkejut, Song Qian merasa agak putus asa di dalam hatinya. Semua laki-laki dalam 100 mil klan Song akan terdiam di hadapannya, namun Zuo Fan bersikap dingin padanya. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan di dalam dirinya. Dia melompat di depan Zuo Fan dan menghentikannya dengan mengangkat tangannya. Tapi dia hanya mengerutkan kening. Apakah ada yang lain? Si bodoh ini. Song Qian mengutuk di dalam tetapi menunjukkan senyum menggoda di luar. Adik laki-laki, kemana kamu berencana pergi? Bukan urusanmu. Zuo Fan melewatinya dengan mendengus. Mulut Song Qian berkedut saat dia berteriak. Kami sedang dalam perjalanan menuju 100 Pil Meeting. Mengapa tidak bergabung dengan kami? Zuo Fan berhenti sejenak, lalu berbalik. Kota Bunga Melayang, Rumah Gedung Bunga Melayang, salah satu dari 7 rumah mulia. Tepat, Song Yu mengangguk saat dia bergegas. Gedung Bunga Melayang mengadakan pertemuan 100 pil sekali dalam 1 dekade. Ini adalah pertemuan di mana para alkemis terkenal dari klan di seluruh kekaisaran bersaing untuk metode pemurnian mereka. Jika beruntung, Drifting Flowers Edifice akan memperhatikanmu dan menganggapmu sebagai klan bawahan. Zuo Fan menggaruk hidungnya. Pertemuan 100 pil pasti memiliki banyak bahan langka dan kemungkinan besar bagiku untuk menemukan harta karun untuk memulihkan telur. Dia membuat seringai miring. Kata-katamu menarik minatku. Saya sangat ingin melihat pertemuan 100 pil. Bagus. Ayo pergi bersama. Song Qian melompat kegirangan. Zuo Fan tersenyum, mengasumsikan identitas lain saat memasuki salah satu dari 7 rumah bukanlah ide yang buruk. Saudara-saudara Song senang dia setuju. Dengan kekuatan Zuo Fan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk mencapai kota Bunga Melayang. Oh, bagaimana saya memanggil adik? Luo Fan. Zuo Fan menggaruk hidungnya. Dia tidak bisa lagi mengambil risiko memberikan nama aslinya, tidak sejak Blue Expanse City. Dia pikir seluruh kekaisaran Tian Yu mengetahui rahasia namanya sekarang. Kemudian lagi, dia adalah pelayan klan Luo, dan menggunakan nama mereka sangat normal. Song Qian, Song Yu. Keduanya memperkenalkan. Zuo Fan kemudian mengikuti saudari itu dan memasuki kereta, yang memiliki berbagai bahan berserakan, sementara sang adik mengendarainya. Tapi Zuo Fan bahkan tidak melirik barang-barang polos ini. Song Qian terus menatap Zuo Fan, tetapi melihat usahanya membentur dinding, dia berbalik dengan canggung untuk melihat keluar jendela. Tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak dengan wajah merah. Melihat ini, Zuo Fan memutar matanya, dia kehilangan atau jatuh cinta. Saya tidak akan pergi bersama mereka jika saya tahu. Sepanjang perjalanan, Song Qian memperlakukannya seperti ras langka, mengawasinya di setiap kesempatan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bertukar tempat dengan Song Yu, tetapi anak itu menolaknya dan dia terpaksa menanggung tatapan mata rusa dari saudara perempuan Song Yu.
Setelah setengah bulan yang panjang, kereta perlahan mendekati gerbang kota. Song Yu tertawa. Saudara Luo, saudara perempuan, kita sampai. Waktu yang aneh. Zuo Fan melangkah keluar dengan tergesa-gesa dari tatapan merah panas penumpang lainnya. Tapi kemudian dia mengutuk ketika dia melihat gerbang. Bagaimana mungkin ini kota bunga melayang? Mengapa Anda bahkan berhenti di sini? Plakat di atas gerbang bertuliskan, Kota Anggrek. Ini bukan di bawah yurisdiksi 7 rumah, tetapi keluarga kekaisaran. Hahaha, saudara Luo, tenangkan dirimu. Seorang teman lama ayah saya tinggal di sini. Kami datang ke kota Anggrek untuk membeli bahan-bahan darinya sebelum berangkat ke pertemuan 100 pil. Mendengar ini, Zuo Fan hanya bisa menghela nafas. Apakah penderitaan saya akan berakhir? Song Qian melangkah keluar dan melotot. Apakah kamu benci berada di dekatku? Zuo Fan hanya mengangkat bahu. Tapi Song Yu tertawa dan mengungkapkan senyum vulgar. Saudara Luo, saya tahu persis bagaimana perasaan Anda. Saya juga sama, gatal-gatal untuk sampai ke Drifting Flower City. Mereka mengatakan 15 pengawas bangunan bunga yang melayang seperti peri, dan tuan bangunan memiliki kecantikan yang luar biasa, dinyatakan sebagai kecantikan nomor 1 di kekaisaran. Jika saya bisa melihatnya sekali, hidup saya terpenuhi. Song Yu terlihat mabuk, seolah-olah dia benar-benar bisa melihat mereka, tetapi kemudian dia bangun dan melihat adiknya tampak murung dan meremehkan. Tapi bahkan kecantikan adikku sulit didapat. Meskipun, bagaimana seorang pria bisa memilih hanya satu, ketika dunia dipenuhi dengan keindahan yang menggairahkan. Xiao Yu, apa yang kamu katakan? Song Qian mendengarnya dan tatapannya membuatnya menggigil. Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya. Mereka sepasang badut, yang satu jatuh cinta, yang lain bodoh. Saya harus menjauh dari mereka atau saya akan segera berada di level mereka. Qianer, percakapan mereka terhenti ketika mereka mendengar teriakan. Song Qian menegang, mengetahui siapa orang itu. Itu datang dari seorang pria muda berpakaian bagus, yang tampak santai dan percaya diri dalam sikapnya. Dia berusia sekitar 20 tahun dan berada di lapisan keempat tahap tempering tulang. Namun Song Qian tampaknya tidak terlalu bersemangat untuk melihatnya, memberikan salam canggung. Saudara Tian Lei. Song Yu juga menegang, berbisik kepada Zuo Fan. Dia adalah Qi Tian Lei, tuan muda klan teratas kota Anggrek. Klan Qi adalah teman lama kita, tetapi mereka adalah klan kelas 2 dan mereka selalu menunjukkan hal itu. Juga, Qi Tian Lei tergila-gila pada adikku. Zuo Fan menghela nafas, sudah merasa menyesal mengikuti pasangan ini. Klan Luo dan klan Song serupa, tetapi yang pertama memiliki hak istimewa Kaisar Iblis yang menghiasi mereka dengan kehadirannya, mengangkatnya menjadi klan kelas 1. Orang yang sama, nasib yang berbeda. Qianer, siapa dia? Bahkan saat Qi Tian Lei sedang membelai tangan kanan Song Qian, dia selalu memperhatikan dua lainnya. Tapi sementara matanya dipenuhi dengan penghinaan terhadap Song Yu, itu hanya mengungkapkan permusuhan terhadap Zuo Fan. Dia adalah saudara Luo, teman kami. Song Qian takut pada Qi Tian Lei, tetapi bahkan dengan getaran di suaranya, dia mencoba melindungi Zuo Fan. Dia kemudian bergegas untuk mengubah topik. Tian Lei, bagaimana kamu tahu kami akan datang hari ini? Saya menerima surat Paman Song dan memperkirakan kapan Anda akan tiba. Qi Tian Lei berbicara dengan santai lalu berbaris di depan Zuo Fan, menyingkirkan Song Qian yang menghalangi jalannya. Siapa kamu bagi Qianer? Saudara Qi, dia adalah temanku. Bam. Qi Tian Lei menamparkan Song Yu. Aku tidak bertanya padamu. Dia berbalik ke arah Zuo Fan dengan tatapan liar. Bicaralah, ada apa di antara kalian berdua? Zuo Fan melihat Song Qian membantu kakaknya. Melihat keadaan ketakutan mereka, dia tahu mereka ditindas oleh tuan muda klan Qi ini. Dalam perjalanan, kami makan bersama dan tidur bersama. Kami praktis tidak pernah meninggalkan kereta. Katakan padaku jika ada sesuatu di antara kita. Song Qian terkejut, mengetahui dia melakukannya hanya untuk membenci Qi Tian Lei. Dan mata Qi Tian Lei sekarang memerah saat dia melepaskan kekuatannya. Kotoran celaka, aku akan memenggal kepalamu. Dia menyatakan saat dia melemparkan dirinya ke Zuo Fan. Tapi Zuo Fan tetap tenang dan tidak bergerak. Kemudian, suara tiba-tiba terdengar dan riak menyebar dari dada Zuo Fan. Niat membunuh sedingin es menyapu pikiran semua orang, membekukan mereka. Mereka ketakutan seperti kelinci, bahkan tidak berdaya untuk melawannya. Qi Tian Lei tampak seperti melihat iblis dari neraka, menggigil sepanjang waktu. Adapun kemarahannya, itu menghilang. Membunuh dengan niat adalah kekuatan absolut ahli Radiant Stage. Zuo Fan bukanlah ahli Radiant Stage, tapi jiwanya cukup kuat untuk berlatih di Natural Dragon's Script milik Wright Style. Itu jauh dari mampu membunuh dengan niat, tapi cukup untuk menakut-nakuti. Ini adalah prestasi yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh ahli surga yang mendalam, namun orang aneh seperti Zuo Fan bisa. Berjalan di depan Qi Tian Lei yang menggigil, Zuo Fan berbisik di telinganya.
Lain kali kamu mencoba pamer di depanku, aku akan menghabisimu. Qi Tianlei menghantam tanah dengan bunyi gedebuk dan tidak bisa berhenti berkeringat. Sementara saudara-saudara Song berdiri terguncang. 86. Dia menakuti mereka tanpa mengangkat jari. Bagaimana dia seorang kultivator tempering tulang? Song Qian dan Song Yu melihat Zuo Fan yang benar-benar baru dan hati mereka mulai berpacu. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok mendarat di depan Qi Tianlei. Dia memeriksa tuan muda dan menjadi marah menemukan dia tidak sadarkan diri. Siapa yang melakukan ini? Pendatang baru itu menggelengkan kepalanya ke belakang dan meraung, matanya berkedip-kedip dengan api kemarahan. Tapi kemudian dia melihat Zuo Fan dan tiba-tiba kemarahannya menyebar. Zuo Fan mengerutkan kening dan melihatnya lebih dekat. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dengan janggut dan puncak tahap tempering tulang. Dari pakaian bagus yang dia kenakan, jelas dia adalah kepala klan. Song Qian, yang terbangun dari keterkejutannya oleh teriakan itu, mulai meminta maaf dengan air mata mengalir di matanya. Maafkan aku, Paman, ini semua salahku. Keluarkan itu padaku. Mata pria itu kemudian melihat saudara kandung Song dan wajahnya yang muram berubah menjadi tawa. Hahaha, jadi itu Qianer. Aku bertanya-tanya mengapa bocah ini berlari begitu cepat ke gerbang kota, sepertinya untuk menyambut tamu terhormat. Jadi itu semua salah paham. Ayo, ikuti aku ke rumah. Anda telah menempuh perjalanan jauh ke Orchid City, itu pasti melelahkan. Sebagai tuan rumah Anda, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat Anda nyaman. Pria itu mengabaikan situasi Qi Tianlei dan hanya memikul orang yang tidak sadar itu saat dia memimpin. Cara dia mengganti nada dengan sangat cepat, dan bagaimana dia melirik Zuo Fan, kemudian merasakannya sebagai peringatan. Apa itu semua tentang dipandang rendah oleh klan Qi? Anda jelas mencoba membodohi saya. Zuo Fan menyeringai. Pamanmu ini lebih peduli padamu daripada Qi Tianlei, bahkan mengabaikan putranya yang konyol dan ketakutan. Kenapa dia? Dia adalah Qi Ganglie, kepala klan Qi, dan tidak sekalipun dia terlihat ramah pada kita. Song Yu berkata dengan bingung. Tapi hari ini dia seperti orang yang berbeda. Qi Tianlei adalah putra satu-satunya, biji matanya. Sesuatu yang aneh sedang terjadi padanya untuk mengabaikan penderitaan putranya. Ya, membingungkan. Zuo Fan mencibir. Song Qian menyaksikan Qi Ganglie pergi lalu menoleh kedua lainnya. Apa yang aneh? Dia pasti dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi jangan berasumsi. Setidaknya dia tidak mengejarnya, atau kita akan menjadi lebih buruk. Hanya dia. Zuo Fan mencibir. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator tempering tulang puncak ketika bahkan seorang ahli surga yang mendalam tidak cocok untuk Zuo Fan? Saat kekuatannya tumbuh secara eksponensial, dia merasakan kembalinya kepercayaan dirinya sebagai kaisar iblis. Tapi bagaimanapun, saudara kandung Song tidak tahu apa-apa tentang kekuatannya. Song Qian berjalan ke arahnya dengan langkah cepat lalu memutar matanya. Aku tahu kamu hebat, tapi itu dalam tahap tempering tulang. Bisakah Anda menangani ahli surga yang mendalam? Jika Anda berada di sisi buruk mereka, bahkan kami tidak dapat membantu Anda. Zuo Fan mencibir. Song Qian menggelengkan kepalanya tetapi matanya tidak pernah meninggalkan Zuo Fan. Sikapnya yang angkuh dan merendahkan menggugah hati gadisnya. Bahkan, dia merasa anehnya aman di sampingnya, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dengan siapapun sebelumnya. Klan Qi menyambut ketiganya di kediaman mereka, dan sebelum mereka bisa pergi untuk membeli bahan apapun, pesan kepala klan Qi datang bahwa dia ingin bernostalgia dengan saudara kandung. Tanpa pilihan, Song Qian dan Song Yu pergi menemui Qi Ganglie sementara Zuo Fan ditinggal sendirian di wisma. Sekarang saya akhirnya bisa menyelesaikan beberapa kultivasi dengan damai dan tenang. 6 jam kemudian, pintu berderit terbuka. Zuo Fan duduk di tempat tidurnya, melihat saudara kandung Song berjinjit di dalam. Apakah kamu menyelesaikan pembicaraanmu dengan Qi Ganglie? Song Qian dan Song Yu melompat ketakutan, lalu mengangguk kaku, mata mereka penuh ketakutan. Ada apa? Apakah orang tua itu keras padamu? Zuo Fan bertanya dengan curiga. Mereka berdua membantah. Semakin Zuo Fan memandang mereka, semakin dia merasa kecurigaannya tumbuh. Song Qian tertawa datar. Saudara Luo, kepala klan Qi mengadakan pesta untuk menyambut kami. Ayo bergabung dengan kami. Zuo Fan tersenyum. Karena ini untuk kalian berdua, aku tidak akan pergi karena aku tidak mengenalnya. Kamu tidak bisa, Song Yu berseru, tetapi mencoba menyelamatkan situasi dan menghilangkan keraguan Zuo Fan dengan tawa yang dipaksakan. Saudara Luo, ini adalah kediaman klan Qi. Kepala klan bahkan mengadakan pesta penyambutan untuk kami. Akan sangat kasar bagi kami jika kami tidak hadir. Zuo Fan mengangkat alisnya. Haruskah? Ya, mereka berdua mengangguk. Zuo Fan berdiri dengan mencibir dan berkata, pimpin jalan. Kita harus bergabung dengan perayaan itu jika dia mengundang kita, bahkan jika itu berakhir dengan pesta pembunuhan. Kata-katanya membuat kedua saudara kandung itu menggigil dan tampak bersalah.
Sesampainya di aula, mereka melihat Qi Ganglie duduk di kursi utama sambil tersenyum sementara 9 tetua tempering tulang lainnya mengapit sisinya di meja bundar. Melihat lebih dekat, meja itu memiliki 3 kursi kosong sendirian di sudut terjauh aula, dengan dinding di kedua sisinya. Zuo Fan diam-diam mengejek mereka, sangat jelas bahwa mereka ingin menyerangku. Fakta bahwa kursi saya berada di posisi terburuk membuktikannya. Tidak bisakah kamu lebih jelas? Dia tersenyum tipis dan tidak membiarkannya. Bahkan jika mereka menyerang bersama, akhir mereka tetap sama. Zuo Fan dan saudara-saudaranya tiba di kursi mereka dengan senyum palsu. Qianer, Xiao Yu, saya sangat senang dengan kunjungan Anda ke kota kami. Paman akan bersulang untukmu, atas kesuksesanmu di kota bunga melayang dan bergabung dengan gedung bunga melayang. Qi Ganglie tertawa saat dia minum. Yang lain mengikuti dan saudara Song tidak terkecuali. Namun Zuo Fan hanya mendekatkan cangkir itu ke hidungnya dan kemudian memasang seringai lebar dan tak terlukiskan sebelum meletakkannya di atas meja. Qi Ganglie sedikit mengernyit saat suasana menjadi tegang. Hahaha, adik laki-laki bernama Luo Fan, kan? Qianer memberitahu saya tentang Anda, bagaimana Anda menjaga mereka dalam perjalanan Anda. Saya akan bersulang dengan rasa terima kasih. Qi Ganglie meminum secangkir lagi, namun Zuo Fan diam seperti batu. Kali ini, orang-orang di sekitar meja menatap Zuo Fan dengan kejam. Qi Ganglie memberi mereka pandangan untuk tenang dan berkata, Saudara Luo, saya adalah kepala klan Qi dan saya menawarkan Anda bersulang. Apakah kamu tidak akan membalasnya dengan baik? Ketika anggur sangat membebani tubuh seseorang, saya telah belajar untuk tidak minum. Zuo Fan menyeringai, dan saya akan merekomendasikan Qi Clan Head melakukan hal yang sama. Siapa yang tahu kesalahan apa yang bisa dilakukan seseorang dalam kabut mabuk mereka? Anda mungkin mendapatkan kemarahan dari seseorang yang seharusnya tidak Anda lakukan dan akhirnya menghancurkan diri Anda sendiri dan klan Anda. Buku-buku jarinya memutih di atas cangkir, Qi Ganglie merasakan keringat mengalir di keningnya. Yang lain juga semakin cemas. Meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan sarafnya, Qi Ganglie melanjutkan dengan senyum palsu. Adik laki-laki bijaksana melebihi usianya. Saya mengerti sekarang bagaimana Anda bisa menjadi kultivator tempering tulang di usia yang begitu muda. Tetapi seorang pemuda harus lebih impulsif dan belajar untuk hidup di saat ini, menikmati kesenangan hidup yang sederhana. Qi Ganglie tertawa, mengisyaratkan cangkir di depan Zuo Fan. Yang terakhir menggelengkan kepalanya. Hidup itu menyenangkan selama kamu memilikinya. Saya masih muda dan belum berencana untuk meninggalkan dunia yang indah ini. Kehilangan kesabarannya, Qi Ganglie bangkit dari tempat duduknya dan berteriak. Apa maksudmu dengan ini? Hahaha, hentikan aktingnya. Anda tahu siapa saya, kalau tidak, Anda tidak akan membuat jebakan yang begitu jelas. Zuo Fan mengangkat gelasnya dan memiringkannya. Anggur menyentuh meja dan mendesis dalam asap putih melelehkannya. 100 Bane Pill, dimurnikan dari binatang spiritual kelas 4, racun Scarlet Poison Python. Dengan seringai mengejek, dia menatap Qi Ganglie. Yang terpenting, para ahli tempering tulang ini pastilah tetuamu. Bahkan untuk pesta penyambutan junior, ini terlalu terhormat. Kepala klan, sangat sulit untuk berpura-pura mengabaikannya, tahu. Hahaha, bisakah kamu lebih jelas? Ejekan Zuo Fan membuat Qi Ganglie memerah karena marah dan terengah-engah dalam upaya untuk menenangkan dirinya. Sial, karena itu jatuh, maka saya akan memotong untuk mengejar. Qi Ganglie meraung dan kekuatannya membekukan saudara kandung Song di kursi mereka. Zuo Fan, kamu mengacaukan lembah neraka dan mereka mengeluarkan perintah pembunuhan neraka padamu, menjadikanmu target nomor 1 kekaisaran. Daripada membiarkan orang lain memilikimu, aku akan mengambil kepalamu dan mengklaim hadiah Hellkill Order untuk diriku sendiri. Penatua, serang. 87. Atas perintah Qi Ganglie, 9 tetua menerkam. Tekanan luar biasa membuat saudara-saudara Song membeku dalam kepanikan, tidak bisa bergerak 1 inci pun. Namun Zuo Fan tersenyum sambil membalik meja. Boom! Di antara serpihan, tidak ada bayangan Zuo Fan di sekitarnya. Para tetua melihat sekeliling dengan linglung. Hehehe, aku di sini. Ejekan datang dari belakang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berbalik ketika tengkorak seorang penatua meledak dalam semburan darah dan darah kental. Zuo Fan membersihkan sepotong tangannya saat dia mengejek. Yang pertama. Para tetua terdiam dari pertunjukan kekuatan yang ditampilkan Zuo Fan. Dia berada di tahap yang sama dengan mereka dan diserang dari segala arah, namun dia masih berhasil melakukan pembunuhan. Rumor itu benar, kamu benar-benar monster. Tidak heran tetua ketujuh mati di tanganmu. Mata Qi Ganglie menggigil saat dia melihat Zuo Fan dengan ketakutan. Zuo Fan memandang rendah dia sambil tersenyum. Dan kamu tetap memilih untuk menyerang. Lembah neraka tidak bisa menahan saya dan Anda pikir Anda memiliki apa yang diperlukan. Hehehe, keberuntungan berpihak pada yang berani. Semakin besar bahayanya, semakin besar hadiahnya.
Qi Ganglie menyeringai saat dia menyerang dengan tatapan gila. Gambar harimau muncul di belakangnya saat dia menyerang. Seni bela diri peringkat roh menengah, tinju harimau. Mengaum. Gambar harimau ditumpangkan pada gerakan Qi Ganglie, tetapi Zuo Fan berdiri di sana dengan mencibir dan meninju. Bam! Suara itu menggelegar di telinga dan saudara kandung Song terpaksa meringkuk di tanah sambil memeluk kepala mereka. Harimau itu mendorong Zuo Fan 10 meter ke belakang, kakinya meninggalkan 2 jejak di lantai sementara harimau itu sendiri berubah menjadi energi emas dan mati. Kemudian jeritan mengental darah bergema saat tangan Qi Ganglie terbelah. Kepala klan. Para tetua berteriak panik, namun pria itu hanya menatap Zuo Fan, mengawasinya dengan ketakutan. Sialan, orang aneh macam apa dia? Bagaimana dia begitu keras? Dari percakapan mereka, dia tahu dia lebih unggul dalam hal Yuan Qi, tetapi tubuh Zuo Fan sekeras batu seolah-olah sangat halus untuk menjadi senjata spiritual. Kamu ini apa? Qi Ganglie terengah-engah. Kamu bukan manusia. Menyeringai, mata Zuo Fan bersinar dengan kebiadaban. Bagaimanapun, itu bukan urusanmu. Dia kemudian mengambil langkah maju, langkah hantu yang membingungkan. Dia muncul di hadapan 3 tetua dan menyerang sebelum mereka bisa bereaksi, membenamkan tinjunya ke dada mereka. Para tetua masih bingung dengan apa yang terjadi pada tangan kepala klan mereka, tetapi sekarang mereka akhirnya mengetahui bahwa iblis kecil ini tidak manusiawi. Di mana orang bisa menemukan pria yang bisa dengan santai meninju 3 ahli tempering tulang. Saudara-saudara Song tercengang. Meskipun mereka memiliki beberapa kesamaan pengetahuan tentang kemampuan Zuo Fan, ini melampaui imajinasi terliar mereka. Kekuatan Zuo Fan memungkinkannya untuk memegang kendali meskipun dikelilingi oleh para ahli, bahkan menghancurkan mereka seperti serangga. Ini adalah kekuatan mutlak. Semua orang yang hadir di sana memandangnya dengan wajah muram dan pikiran ketakutan. Zuo Fan, aku gegabah dan terlalu percaya diri memprovokasimu. Tolong, karena Qianer dan Xiao Yu, biarkan kami pergi dan kami tidak akan pernah bertemu lagi. Qi Ganglie tahu masalahnya hanya akan bertambah buruk dan menyerah. Namun, Zuo Fan bukanlah seseorang yang lembut dalam hal menghukum musuhnya. Dia mengejek, kepala klan Qi, saya memperingatkan Anda untuk berpikir 2 kali tentang konsekuensinya. Dan untuk keduanya. Zuo Fan menoleh ke Song bersaudara. Sejak kapan pengkhianat memiliki nilai? Qi Ganglie, apakah Anda memandang rendah saya, atau apakah Anda benar-benar berharap terlalu banyak dari mereka? Song Qian dan Song Yu merasa sangat menyesal. Luo, tidak, saudara Zuo, kami terpaksa melakukannya, tolong. Berbicara itu murah. Zuo Fan memotong Song Qian dengan nada dinginnya. Tindakan lebih keras daripada kata-kata. Pergi, dan pastikan kita tidak pernah bertemu lagi. Mengerucutkan bibirnya, Song Qian menundukkan kepalanya dengan menyesal sementara Song Yu menghela nafas. Qi Ganglie melihat Zuo Fan tidak mau berkompromi dan meledakkan gasket. Zuo Fan, Anda akan menyesal mengadu domba diri Anda dengan seluruh klan saya. Aku menantikannya. Bisakah kamu membawaku turun bersamamu? Zuo Fan mencibir. Wajah Qi Ganglie berganti-ganti antara hijau dan putih, meludah melalui gigi terkatup. Tetua, semuanya. Ya, kepala klan. 5 tetua yang tersisa melompat ke Zuo Fan secara bersamaan, masing-masing dari mereka menyerah sampai mati, melakukan gerakan terbaik mereka. Zuo Fan tahu mereka ingin menukar hidup mereka dengan nyawanya, tapi itu tidak berarti apa-apa. Dengan derak, kilat menyambar dan sayapnya terbuka, terbang di sekitar mereka. Gerakan 5 tetua bahkan belum selesai sebelum mereka terbelah 2, memerciki tanah dengan darah dan mengecatnya menjadi merah. Hampir tidak sepadan dengan usaha. Zuo Fan mencibir. Suara mendesing. Tiba-tiba, garis biru samar mengalir ke Zuo Fan. Zuo Fan menemukan Qi Ganglie tersenyum licik. Dia menggunakan para tetua sebagai umpan dalam melepaskan gerakan membunuh yang sebenarnya, belati ini. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan trik buruk ini? Zuo Fan mencibir sambil terbang. Namun saat itu, tangisan lembut diikuti oleh sosok anggun datang tepat di hadapannya. Hati-hati. Setelah mendengus, darah berceceran, dan Song Qian berjuang untuk berdiri dengan darah hitam mengalir dari mulutnya. Saudari. Sambil meratap, Song Yu bergegas menangkap tubuhnya yang lemah. Tapi Song Qian hanya memperhatikan Zuo Fan, bekerja keras untuk mengumpulkan kekuatan untuk menatapnya. Maafkan kami tidak ingin sampai seperti ini. Zuo Fan hanya menghela nafas. Brengsek sialan, kamu menghancurkan segalanya. Saya akan membunuhmu. Setelah rencananya digagalkan, Qi Ganglie menjadi marah dan menyerang Song bersaudara. Sambil mendengus, sayap Zuo Fan berkedip seperti pedang. Dalam sekejap, Qi Ganglie berhenti dan hancur berkeping-keping, dengan darah dan jeroan mengalir. Para ahli klan Qi dikalahkan. Zuo Fan kemudian mulai memeriksa luka Song Qian. Dia melihat belati tertancap di bahunya, dan darah hitam merembes di sekitar bilahnya. Dia menariknya keluar dan mengerutkan kening. Ini beracun.
Racun. Song Yu menjadi panik dan hampir menangis. Itu pasti salah satu racun klan Qi. Saya akan memeriksa toko mereka untuk melihat apakah mereka memiliki penawarnya. Kakak, kamu harus bertahan. Song Yu menyeka air matanya dan pergi. Tunggu. Zuo Fan melompat berdiri untuk menghentikan Song Yu tetapi tangan lemah menangkap lengannya. Dia menatap Song Qian yang pucat. Jangan pergi. Suara samar Song Qian datang. Zuo Fan mengangguk singkat dan memantapkannya dengan meletakkan telapak tangannya di punggungnya. Aku hanya ingin memberitahu saudaramu bahwa racun ini dapat dihilangkan dengan Yuan Qi. Hahaha, dia selalu impulsif, tidak sepertimu. Senyum tipis menghiasi wajah pucat Song Qian dan tangannya yang lembut menyentuhnya. Sepasang mata yang berkilau mengunci dirinya dalam tatapan tak tergoyahkan yang membuat Zuo Fan bingung. Dia merasa seolah-olah mereka kembali ke kereta. Khawatir tentang keadaannya, dia bergegas untuk membersihkan racunnya. Namun, ketika Yuan Qi-nya memasuki tubuhnya, dia menemukan masalah. Mengapa saya tidak dapat menemukan sumbernya? Ini hampir tidak pernah terjadi. Berdasarkan pengalamannya, ada dua alasan. 1, karena dia tidak pernah diracuni, dan 2, racun jenis ini tidak dapat dirasakan oleh Yuan Qi. Dia menemukan kesehatan Song Qian memburuk dan mengambil keputusan. Karena Yuan Qi tidak berguna, metode kedua menyiratkan mengeluarkan racun. Tapi posisi luka yang dekat dengan dadanya membuatnya sulit untuk tidak mengganggu martabatnya. Ini akan membuatnya sangat canggung. 88. Apa itu? Song Qian menemukan Zuo Fan membuat ekspresi aneh dan bertanya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Zuo Fan berbicara. Itu, satu-satunya pilihan adalah menyedot racun keluar. Song Qian mengerti dari keraguannya dan wajahnya yang pucat diwarnai merah muda. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Suara lembut Song Qian terdengar keras di telinganya. Tampilan halus dan menawan akan membangkitkan simpati siapapun. Menjilat bibirnya yang kering, Zuo Fan merobek pakaiannya di sekitar luka dan memperlihatkan kulitnya yang putih. Song Qian bergidik saat dia menutup matanya dengan wajah merah. Dia tahu apa yang akan terjadi, tetapi ketika pakaiannya robek, dia masih terengah-engah. Kalau begitu, 1000 maaf, Nona Song. Zuo Fan memaksakan senyum dalam situasi canggung ini dan mendekatkan mulutnya ke luka, mulai mengeluarkan racun. Tapi semakin lama dia mengisap, semakin banyak keraguan tumbuh. Kenapa darahnya pedas? Mengapa darah Song Qian normal, seolah-olah dia tidak diracuni sejak awal? Namun, dia mengesampingkan semua pikiran yang bertentangan dan terus mengisap untuk memastikan dia keluar dari bahaya, yaitu, sampai darahnya berubah merah lagi. Aku sudah mengeluarkan sebagian besar racun, jadi seharusnya tidak ada masalah. Zuo Fan menghela nafas yang dia tahan, tetapi matanya dipenuhi dengan lebih banyak keraguan. Kemudian, tubuh panas berasap memeluknya dan dua lengan lembut melingkari lehernya. Zuo Fan terkejut. Nona Song, apa? Napas panas Song Qian memasuki telinganya. Zuo Fan, tahukah kamu? Aku menyukaimu saat aku melihatmu. Mata Zuo Fan melesat ke kiri dan ke kanan, nadanya goyah. Nona Song, saudaramu akan segera datang. Jangan pedulikan dia. Lidah Song Qian meninggalkan jejak di pipinya, membuatnya merasa seolah-olah sambaran petir menyambarnya. Aku hanya ingin kau di sampingku. Dia tidak memberinya kesempatan untuk melakukan perlawanan saat dia menarik kepalanya ke dalam ciuman panas. Saat matanya hilang, hatinya benar-benar terkejut dan pikirannya kosong. Dia mencapai tingkat kaisar iblis karena dia selalu memiliki kultivasi dalam pikirannya, dengan mempertimbangkan setiap langkah, setiap detail. Begitu banyak, dia telah mengabaikan masalah antara seorang pria dan seorang wanita. Ketika Luo Yunchang dan Lei Yuting mencuri satu kecupan, itu membuatnya jatuh, tapi kali ini, pikirannya benar-benar meledak. Sialan, aku dilahirkan 2 kali dan perawan setiap kali, tetapi aku tidak pernah menghadapi pertempuran seperti itu. Kemudian, mata Zuo Fan berkobar karena iritasi dan mendorong Song Qian menjauh. Apa yang baru saja kamu berikan padaku? Dalam keadaan linglung, dia masih bisa merasakan sesuatu memasuki mulutnya dan larut. Song Qian menangis saat dia menyentuh tanah, lalu ledakan tawa bergema di sekelilingnya. Hahaha, sesuatu yang luar biasa, aku yakin. Sesosok hitam muncul dan melemparkan lonceng transparan besar di atas Zuo Fan. Zuo Fan berseru, senjata spiritual pertahanan kelas 4. Hahaha, memang. Ini adalah harta klan Qi, Valet Canopy. Sosok hitam itu mendarat di depan Zuo Fan dan mengungkapkan dirinya sebagai seorang pria tua. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan dendam. Kamu ahli surga yang mendalam dari klan Qi. Zuo Fan mencoba untuk bangun tetapi kepalanya pingsan, jatuh kembali ke lututnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya diracuni? Hahaha, itu racun kuat dari klan Qi, Soul Devourer. Orang tua itu mengejek. Ini menargetkan jiwa seseorang dan tidak ada seorang pun di bawah Radiant Stage yang bisa bertahan lebih dari 2 jam.
Bahkan mereka akan mati 3 hari kemudian tanpa penawar kita. Zuo Fan mengerutkan kening. Orang tua itu melihatnya dan terkekeh. Kamu pasti bertanya-tanya bagaimana kamu bisa diracuni. Hehehe, biarkan aku memberitahumu. Belati itu tidak diracuni, itu hanya dioleskan pada sesuatu untuk mengubah warna darah. Racun yang sebenarnya ada di bahu Qianer, yang dengan senang hati kau hisap. Dua sosok lagi berjalan di sebelah Song Qian pada saat ini, Song Yu dan Qi Tianlei. Song Qian dan Song Yu tampak dimangsa oleh rasa bersalah, menghindari mata Zuo Fan. Tapi Qi Tianlei menatap lurus ke arahnya melalui sampul yang dia pakai, dengan kebencian yang mendalam. Kau membunuh ayahku, aku akan mengikatmu ke kuda dan membuatmu tercabik-cabik. Saya telah melihat bagian saya yang adil dari kambing tua yang tidak terhormat, tetapi tetua klan Qi Anda mengambil kue itu. Zuo Fan mencemooh. Jika saya tidak salah, Qi Gangliye adalah umpan dari awal, mengharapkan saya untuk membunuhnya. Dengan kata lain, Anda semua sudah menyerah padanya sejak awal. Setelah diekspos, Qi Tianlei tidak bisa berkata-kata. Tetapi tidak peduli seberapa benar itu, tidak ada dari mereka yang berani membicarakannya. Kalau tidak, dia akan mendapatkan kebencian bulat dan tatapan caci maki ketika tersiar kabar bahwa seorang putra busuk seperti dia melemparkan ayahnya ke serigala sehingga dia bisa merebut hadiah. Siapa yang kamu coba tipu? Zuo Fan mencibir pada lelaki tua itu. Kamu benar-benar tahu cara memainkan tangan besar, menggunakan kepala klan dan 9 tetua sebagai kentang goreng kecil. Orang tua itu mengabaikan pukulan Zuo Fan sambil tertawa. Lalu, saya menyerahkan putra saya, tetapi saya masih memiliki seorang cucu. Itu semua layak untuk kepala Anda. Begitu kita menjadi klan pengikut nomor 1 lembah neraka, kita dapat memiliki tetua sebanyak yang kita inginkan, kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kerugian kecil ini tidak seberapa dibandingkan dengan kejayaan masa depan klan Qi. Hahaha, begitulah tindakan ambisius, tak tahu malu. Zuo Fan memuji, lalu mencemooh mereka. Tetapi pada akhirnya, pikiran tuamu itu terlalu sempit. Anda membayar harga yang mahal hanya untuk menjadi anjing pangkuan nomor 1 di lembah neraka. Anda pasti gagal. Jika itu saya akan menjadi penguasa benua dengan apa yang Anda bayar. Apakah anak ini gila? Bisakah Anda memahami seberapa besar kekaisaran Tianyu, belum lagi benua? Hanya mulut keras lainnya. Orang tua itu mencibir. Sekarang aku tahu mengapa kamu begitu dicerca, jadi bersiaplah melawan lembah neraka. Kau jelas gila. Bagaimana mungkin satu orang biasa bisa menguasai seluruh benua? Apa yang diketahui semut tentang manusia yang menginjaknya? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan bertanya. Oh, saya lupa menyebutkan, tapi saya sendiri yang mengoleskan alkimia, Anda tahu. Jika di bahunya ada racun, aku pasti sudah tahu. Hehehe, kudengar kau membunuh Yu Guiqi. Ini berbicara banyak tentang pikiran bengkok Anda sendiri karena telah melawannya. Anda pikir kami akan menggunakan racun biasa ketika berhadapan dengan Anda? Orang tua itu mengambil nada angkuh. Pemakan jiwa adalah kombinasi dari 2 obat yang berbeda. Satu ada di bahu Qianer dan yang lainnya adalah yang baru saja kamu telan. Apakah itu yang dia ambil ketika dia menciumku? Tepat, itu juga untuk keselamatannya sendiri. Jika dia tidak memberinya makan untukmu, dialah yang akan sekarat. Pria tua itu menyeringai maniak. Untuk mengakhirimu, aku telah menjelajahi setiap rumor dan informasi tentangmu, terutama tentang dirimu yang menjulurkan kepala untuk seorang gadis kecil dan menyinggung lembah neraka. Aku tahu kau hanya seorang yang lembut di dalam. Betapa ironisnya ini menjadi kejatuhanmu. Zuo Fan mengejek dirinya sendiri, siapa yang tahu pertarunganku dengan Yu Guiqi dipelintir menjadi pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis. Sekali lagi, itu benar. Juga, menyelamatkan seorang wanita adalah hal pertama yang saya lakukan setelah saya dilahirkan kembali, bukan? Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan hampir mencap dirinya sebagai seorang cabul. Hei, kambing tua, kamu benar-benar menggunakan skema jahat, tidak kurang dari Yu Guiqi. Wah, terima kasih. Lelaki tua itu menjulurkan dagunya dengan bangga. Yu Guiqi hanya beruntung karena dilahirkan di salah satu dari 7 rumah. Jika saya memiliki hak istimewa seperti itu, prestasi saya akan mengerdilkan miliknya. Kamu tahu aku dipanggil apa? Steel Veteran River, Qi Weilin, hehehe. Zuo Fan sendiri menyeringai. Sungai pengikat baja, tidak baik atau buruk. Yang ada di cengkeramanmu tidak bisa memohon untuk hidup, juga tidak bisa mati. Tepat. Qi Weilin tertawa, berbicara seolah-olah kepada seorang teman dekat. Anda tahu, ini adalah pertama kalinya Anda mendengar tentang saya dan Anda sudah dapat menghargai gelar saya. Tidak heran Anda bisa mengalahkan Yu Guiqi. Aku tidak suka memenggal kepalamu yang cantik itu, tapi sayang sekali harganya sangat mahal. Kamu pikir kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menuai kepalaku? Zuo Fan mengejek saat gelabelanya menyala. Suara mendesing. Api biru muncul dengan sendirinya bersama dengan asap hitam melayang keluar darinya.
The Soul Devourer berkurang menjadi ketiadaan di depan kekuatan api ini. Zuo Fan mengambil waktu untuk bangkit kembali dan mengamati orang-orang dengan niat membunuh. Saya memberitahu Yu Guiqi ketika saya membunuhnya, dan sekarang saya akan mengulanginya untuk Anda. Di depan kekuatan sejati, semua skema dan taktik bisa diperdebatkan. 89. Bagaimana ini bisa terjadi? Bangkitnya Zuo Fan yang santai membuat semua orang tercengang, terutama Qi Weilin. The Soul Devourer diturunkan dari generasi ke generasi, seorang pembunuh ahli Radiant Stage ditangani begitu saja. Apa itu? Qi Weilin sekarang memperhatikan nyala api biru di dahi Zuo Fan dan berseru. Apakah benda itu menghilangkan racunnya? Nyala api menghilang pada detik berikutnya dan Zuo Fan memasang seringai jahat di wajahnya. Hahaha, orang mati tidak perlu terlalu khawatir. Mereka semua terkejut dan mundur selangkah. Mereka melihat teror yang bisa dilepaskan Zuo Fan dan kata-katanya hanya membuat mereka bingung. Tapi Qi Weilin mengumpulkan keberaniannya ketika dia melihat Valet Canopy masih ada di sekitar Zuo Fan. Tidak perlu khawatir, bocah itu terperangkap di bawah senjata spiritualku. Tidak ada jalan. Mengaum. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan alasannya yang lemah saat raungan naga bergema dan cahaya hitam menembus dadanya. Dengan sentakan, Qi Weilin dibiarkan berdarah dari mulutnya. Apa yang baru saja terjadi? Saat Qi Weilin menyeka darah, dia merasa tubuhnya semakin dingin. Hidupnya merembes pergi namun dia tidak bisa mengerti mengapa. Dia melihat ke arah Qi Tianlei dan saudara Song hanya untuk menemukan mereka menatap dadanya. Qi Weilin melihat ke bawah dan menemukan lubang hitam seukuran kepalan tangan yang menyemburkan darah. Dia melihat lubang yang sama di punggungnya juga. Seperti ada sesuatu yang menembus dadanya. Bagaimana ini terjadi? Qi Weilin tidak bisa memahami apa yang terjadi bahkan di ambang kematiannya. Tetapi ketika dia melihat Zuo Fan, matanya menyipit. Zuo Fan terengah-engah di bawah Valet Canopy setelah menggunakan hampir setengah dari energinya, tetapi tangannya masih berbentuk cakar naga. Kebetulan ada juga lubang seukuran kepalan tangan di kanopi, sejajar dengan dadanya. Baru sekarang kengerian dan ketakutan akan apa yang terjadi pada Qi Weilin. Monster, untuk memaksa jalanmu melalui senjata spiritual kelas 4 hanya dengan kekuatan tubuhmu. Bam! Tubuhnya membentur tanah dengan keras, matanya masih terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Zuo Fan membunuhnya dalam sekejap meskipun terjebak. Bahkan seorang ahli surga yang mendalam pun tidak dapat menampilkan kekuatan seperti itu jika mereka berada di tempat Zuo Fan. Dia adalah kekejian yang akan mengakhiri klan saya. Seiring dengan ketakutan yang dirasakan Qi Weilin, sekarang ada penyesalan yang tak ada habisnya. Song Qian menangis ketakutan saat melarikan diri. Lutut Qi Tianlei dan Song Yu melunak, menggigil sepanjang mereka berlari di sampingnya. Terengah-engah, Zuo Fan menunjukkan senyum keji kegirangan. Gerakan kedua gaya Wright, cakar naga hantu. Di antara seni bela diri peringkat mendalam, Zuo Fan hanya bisa menggunakan satu gerakan sepenuhnya, namun masih menghabiskan setengah dari kekuatannya. Tapi kekuatan membuat semuanya sepadan. Gaya Wright cocok untuk seorang kultivator tubuh, semakin kuat tubuhnya, semakin keterlaluan pukulannya. Namun, hasil akhirnya melebihi imajinasi Zuo Fan. Itu sangat cocok untuk tubuh harta iblis kelas 5 miliknya. Pada awalnya, dia hanya berpikir untuk mencoba memecahkan senjata spiritual kelas 4. Namun hasilnya menunjukkan bahwa senjata spiritual itu seperti kertas di depan cakar naga hantu. Hehehe, aku benar dalam tindakanku. Karena pemurnian tubuh anehku berhasil, seni bela diri yang lebih kuat hanya cocok. Zuo Fan mengungkapkan senyum cerah. Kemudian, sayapnya mengepak dengan cepat. Gemuruh. Valet Canopy yang rusak berubah menjadi berkeping-keping dan Zuo Fan menatap ketiganya di kejauhan dengan dingin. Sayapnya mengepak dan dia berada di atasnya dalam hitungan detik. Dia kemudian memblokir retret mereka dan ketiganya tersandung ke tanah dengan wajah pucat. Ayo, lari. Senyum keji Zuo Fan adalah awal dari kengerian yang mengikuti. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, aku atau kamu. Tuan Muda Zuo, klan Qi buta untuk tidak melihat kebesaranmu. Anda membunuh kakek dan ayah saya, tolong biarkan saya pergi. Qi Tianlei sangat takut dengan seringai bengkok Zuo Fan sehingga dia memukul-mukul tanah dengan dahinya, sambil meneteskan air mata pahit. Zuo Fan tersenyum tipis dan mengangkat lehernya. Sekarang setelah kamu mengatakannya, lebih baik aku membunuhmu juga, untuk menemani mereka dalam kematian. Sulur hitam meninggalkan Zuo Fan dan menggali ke dalam Qi Tianlei. Dalam beberapa detik, Qi Tianlei berubah menjadi debu, tersebar ke empat angin. Saudara kandung Song hampir mengalami gangguan mental menyaksikan pembunuhan yang begitu mengerikan. Zuo Fan tersenyum. Apakah ada yang ingin kamu katakan saat ini? Pada akhirnya, Song Qian yang berbicara dengan bibir gemetar. Saudara Zuo, kami terpaksa. Klan Song adalah klan kecil dan tidak dapat menyinggung bahkan klan Qi. Biarkan hidupku memadamkan amarahmu, tapi tolong tinggalkan saudaraku sebagai pewaris terakhir kami.
Saudari, air mata Song Yu mengalir tanpa henti saat Song Qian menatapnya dengan lembut. Suo Fan menggelengkan kepalanya sambil bergumam. Kamu sama seperti mereka, dengan klanmu dalam kesulitan, dan terpaksa menurunkan dirimu. Dia kemudian berbalik dan melihat ke langit yang luas sambil menghela nafas. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Bertanya-tanya apakah tindakan saya membawa mereka lebih banyak kesulitan. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang klan Luo? Song Qian memberanikan diri. Suo Fan tersenyum. Memang, kalian sangat mirip sehingga membuatku sulit melakukan ini. Kakak beradik itu tersenyum tipis, tapi kemudian terdengar nada dingin Suo Fan. Sayang sekali, ada satu bagian yang berbeda darimu. Suara mendesing. Sayap Suo Fan bergetar dan kepala Song bersaudara melayang di udara sebelum jatuh ke tanah. Apa yang membuatnya lebih menakutkan adalah senyum samar harapan yang putus asa. Kalian berdua jauh lebih cerdik. Suo Fan mencemooh. Kalian berdua tahu dari mana saya berasal dan memainkan permainan yang sepenuh hati dengan berpikir saya bodoh. Disinilah kamu menyimpang dari sikap mereka, hahaha. Suo Fan pergi, tidak peduli dengan mayat atau konsekuensinya, bahkan ratapan yang datang dari rumah klan Qi pun tidak. Sebulan kemudian, 3 sosok mendarat di manor klan Qi. Mereka berpakaian abu-abu dan pemimpin mereka adalah tetua kedua lembah neraka. Dia menyaksikan semuanya dengan mata kalkulatif dan bergumam. Kenapa klan Qi begitu tenang? Mereka berani mengatakan bahwa mereka memiliki petunjuk tentang si kerdil dan ketika kita datang, tidak ada seorang pun di sini sama sekali. Kutukan tua lainnya, apa yang coba ditarik oleh klan kelas 2? Penatua kedua mendengus dan kemudian berteriak. Tidak, ada yang tidak beres di sini. Penatua ketiga, penatua keempat, periksa sekelilingnya. Beberapa saat setelah mereka pergi, teriakan datang dari belakang rumah klan Qi. Penatua kedua, tetua ketiga, datang dan lihat ini. Keduanya muncul dalam sekejap, tetapi pemandangan itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Apa yang dulunya taman sekarang menjadi kuburan yang menampung 1000 mayat di tumpukan yang menjulang. Bau busuk menyerang hidung mereka dan melukis gambar yang bahkan mengerikan dengan segerombolan lalat di sekitarnya. Pang itu biadab, dia membunuh seluruh klan Qi. Tetua kedua meludah. Dua lainnya diliputi oleh bayangan seorang anak yang mencabik-cabik orang yang melarikan diri dan menyadari bahwa mereka jauh dari levelnya dalam hal kekejaman. Pembantaian berdarah dingin dari seluruh klan hanya datang dari menyinggung kekaisaran Tian Yu atau 7 rumah. Penatua kedua menjadi panik. Tetua, tangani mayatnya sehingga tidak ada yang tahu tentang ini. Mengapa? Bodoh, jika ada yang mengetahui ketakutan yang bisa ditimbulkan oleh kerdil ini, siapa lagi yang akan mengumpulkan keberanian untuk mencarinya? Penatua kedua mengutuk. Qi Weilin suka memamerkan dirinya setara dengan tetua ketujuh kami. Dia pasti berencana menjatuhkan anak itu sendirian dan mendapatkan hadiahnya. Lihat apa yang dilakukan keserakahan terhadap orang-orang. Orang bodoh yang terlalu percaya diri. Mencibir, tetua kedua pergi saat nyala api menjulang di belakangnya. Itu menelan manor dan mayat, hanya menyisakan abu dari klan Qi yang terkenal. Seorang penatua menatap api yang mengamuk dan bertanya. Penatua kedua, bagaimana sekarang? Kita berpisah. Sorot mata tetua kedua mengeras. Kita bertiga akan menempuh jalan yang berbeda. Salah satu dari kita pasti berada di jalur yang benar. Bagaimana dengan arah keempat? Penatua mengerutkan kening. Jika bukan karena Penatua Agung berada di pengasingan, kita berempat sudah cukup. Penatua kedua menggelengkan kepalanya. Tidak perlu khawatir dengan arah itu. Ini mengarah ke Drifting Flower City. Jika bocah itu berani menginjakkan kaki di dalamnya, dia harus menghadapi tetua kelima. Kemudian dia terbang menjauh. Dua tetua lainnya juga memilih arah dan pergi. Apa yang tertinggal adalah tempat yang sunyi dan menakutkan. Tanpa orang, klan nomor 1 di kota Anggrek dihancurkan sampai ke akar-akarnya. 90. Angin musim semi menggoyang pohon willow pantai, saya naik untuk mencari pil. Seseorang tidak tahu siapa yang dia hadapi, semua karena dia tidak bisa menatap di luar hidungnya. Ini adalah suara nyanyian seorang pemuda, yang mengendarai gerobaknya perlahan di jalan. Jika hantu klan Qi yang baru saja pergi ada di sini, mereka akan sangat terkejut. Bukankah ini kereta mereka? Bukankah pemuda Song Yu? Bukankah dia mati? Namun, ada satu hal yang tidak pada tempatnya. Pemuda ini memiliki seringai licik di wajahnya, cukup untuk menakut-nakuti hantu yang paling celaka. Senyumnya sangat mirip dengan iblis yang memusnahkan seluruh klan Qi mereka. Pemuda itu mengekang kuda-kudanya saat dia menatap ke kejauhan, pada 3 kata yang terpampang di gerbang, kota bunga melayang. Aku di sini akhirnya. Saya harap tempat ini memiliki tanaman herbal yang menyelamatkan jiwa, atau datang ke sini akan membuang-buang waktu. Pemuda itu menyeringai saat dia mematahkan kendali. Tapi sebuah teriakan menundanya. Berhenti. Setelah teriakan itu, 6 orang muncul di sekelilingnya. Pemuda itu menatap mereka sekali lagi dan mengangkat alis. Lembah neraka. Oh,
Cukup peka. Anda mengenali kami. Pemimpin mengamati pemuda itu dengan takjub. Dari penampilanmu, kamu tampak seperti tuan muda klan. Sebutkan namamu. Pemuda itu bertanya dengan bingung. Bukankah kota bunga melayang harus dikelola oleh gedung bunga melayang? Mengapa? Potong obrolan. Sebuah suara mengutuk memotongnya. Cepatlah sebelum aku kehilangan kesabaran. Jika tempat ini bukan milik Drifting Flowers Edifice, aku akan membunuhmu hanya karena kamu begitu lambat. Pemuda itu mengerutkan kening, matanya berkedip dengan niat membunuh sebelum menekannya. Saya Song Yu dan berasal dari klan Song Kota Netrain. Ayah memerintahkan saya untuk berpartisipasi dalam pertemuan 100 pil, ini adalah segel klan saya. Dia mengeluarkan batu giok terukir dari dadanya. Pemimpin itu melihatnya dan mengangguk. Sementara itu, anak buahnya mengaduk-aduk kereta dan mereka juga mengangguk. Baik, kamu bisa pergi. Tetapi jika Anda melihat pria ini, beritahu kami segera. Pria itu melirik pemuda itu sambil menyerahkan gulungan kertas sebelum pergi. Begitu orang-orang itu hilang dari pandangan, pemuda itu memandang kertas yang terlipat itu dengan cibiran. Itu adalah perintah pembunuhan neraka di Zuofan bersama dengan gambar wajahnya yang sempurna. Di bagian bawah kertas, hadiah dinyatakan. Siapapun yang memberikan petunjuk tentang keberadaannya bisa menjadi pengikut lembah neraka, dan siapapun yang membawa kepalanya bisa menjadi yang terdepan di antara semua klan pengikut lembah neraka. Mereka benar-benar tidak bisa melihat di luar hidung mereka. Bagaimana Anda bisa menemukan seseorang yang bahkan tidak Anda kenal? Dia mengejek saat dia menggulung perintah pembunuhan menjadi bola sebelum membuangnya. Memang, pemuda ini adalah Zuofan. Setelah melenyapkan klan Qi, dia sadar bahwa semua orang di Kekaisaran Tian Yu akan mengetahui rahasia wajahnya. Jadi dia memurnikan pil kecil yang mengubahnya menjadi Song Yu dan melanjutkan perjalanannya ke Drifting Flowers City. Ini akan menghasilkan keajaiban dalam mencari harta yang tidak terganggu oleh orang-orang bodoh yang berpikiran sempit. Dan mengenakan identitas tuan muda klan Song juga akan membuat lembah neraka menggenggam sedotan. Saat memasuki kota, dia menyadari betapa megahnya kota itu, sangat cocok untuk markas besar Drifting Flowers Edifice. Itu adalah sebuah kota, benar, tapi itu 10 kali lebih luas daripada kota rata-rata. Sebaliknya, Wingzhe City dan Blue Expanse City tampak seperti kota kecil. Apalagi jika itu menyangkut orang-orang di jalanan. Ada banyak tuan muda klan yang bertanya-tanya, tetapi perbedaannya adalah mereka semua berasal dari klan kelas 1. Ahli waris muda ini lebih penting daripada kepala klan atau tetua dari klan kelas 3. Ini membuat Zuofan, yang menyamar menjadi tuan muda klan kelas 3, terlihat seperti seorang pengemis. Dengan senyum pahit, dia mematahkan kendali untuk menambah kecepatan. Dia sebaiknya menemukan penginapan dengan cepat atau dia akan merasa kerdil dalam kerumunan ini. Dia berasumsi bahwa berpose sebagai Song Yu adalah jalan-jalan di taman. Tapi sekarang setelah dia tiba di sini, dia tahu bahwa klan kelas 3 jarang terlihat karena sebagian besar orang di kota berasal dari klan kelas 2 dan kelas 1. Alih-alih berbaur, aku menjadi yang aneh. Kereta Zuofan berderit di jalan sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah kedai. Pemilik, apakah Anda memiliki kamar yang tersedia? Zuofan bertanya pada pria di konter. Pria itu mendongak, lalu kembali menghitung keuntungannya. Hei, sekarang kamu benar-benar tidak melihat keluar hidungmu. Zuofan menjadi marah dengan cepat dan menamparkan konter saat dia meraung. Apakah Anda punya kamar atau tidak? Anda pikir saya tidak punya koin untuk itu? Menatapnya lagi, pemilik berkata dengan santai. Tunjukkan segel klan. Zuofan sedikit terkejut dengan ini. Bahkan pemilik toko memintanya sekarang. Tapi dia tetap memilih untuk mengeluarkannya. Pemiliknya melihatnya dan mencemooh. Ya, hanya klan Song, klan kelas 3. Dan apa yang salah dengan itu? Bukankah Anda membuka penginapan ini untuk menghasilkan uang? Apakah milikku tidak disukai di sini? Sambil menggelengkan kepalanya, pemiliknya menepuk bahu Zuofan, dan bertindak sebagai orang yang bijaksana, dia menasihati. Anak muda, ada gubuk kumuh 3 mil jauhnya. Itu tidak akan menagih Anda sepeser pun. Zuofan mengerjap kaget, lalu amarah membara di matanya. Pemilik, bahkan aku tahu itu adalah daerah kumuh. Bahkan jika saya berasal dari klan kelas 3, saya masih tamu di kedai Anda dan harus diperlakukan sebagai tamu. Pemiliknya menghela nafas tetapi tidak mengindahkannya lagi. Kemudian tawa tiba-tiba melayang. Hahaha, Song Yu, brengsek. Anda datang untuk pertemuan 100 pil tanpa mengetahui aturan kota bunga melayang. Hati Zuofan berdebar, kenapa tempat pertama yang saya kunjungi, seseorang akhirnya mengenali Song Yu. Dia melihat seorang tuan muda yang mencolok menuruni tangga dengan 4 tetua di belakangnya, ahli tempering tulang. Orang itu sendiri berada di lapisan kelima tahap tempering tulang. Di sebelah kirinya ada seorang wanita muda yang lucu, bukan cantik tapi layak diapresiasi. Tapi wanita itu hanya memandang Zuofan dengan jijik.
Zuo Fan menyipitkan matanya saat pikirannya melayang 1 mil per menit dalam kutukannya. Bocah sialan, kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Saya menghabiskan setengah bulan bepergian dengan Anda namun Anda tidak mengatakan apa-apa tentang yang Anda kenal di sini. Aku seharusnya melihat hajingan ini datang. Bagaimanapun, Tuan Muda melihat Zuo Fan mengernyit dan tertawa. Brat, apakah kamu masih kucing penakut? Pantas saja adik perempuanku tidak menyukaimu. Seolah diberi isyarat, wanita itu mendengus. Zuo Fan menjilat bibirnya yang kering karena malu dan berkata, kakak benar sekali. Karena Anda tidak menyambut saya akan pergi. Hei tunggu, tepat ketika Zuo Fan berencana untuk pergi, Tuan Muda memanggilnya, wajahnya menjadi curiga. Aneh, ada yang tidak beres denganmu hari ini. Kakak apa ini dan itu, mengapa kamu memanggilku dengan cara yang aneh? Zuo Fan diam-diam mengutuk nasib buruknya, mengira dia ketahuan. Jika itu terjadi, lembah neraka akan menyerbu masuk dan rencananya akan meledak. Semakin banyak alasan dia gatal untuk mematahkan leher berdebah ini. Oh, benar. Tuan Muda menyela kutukan batinnya dengan memberikan penjelasan yang mulus. Jangan bilang kamu masih marah karena Waner menolak lamaran pernikahanmu dan merusak harga dirimu. Apakah Anda begitu picik untuk masih memikirkannya setelah sekian lama? Ketika dia mendengar ini, mata Zuo Fan berbinar dan jantungnya melompat. Seolah-olah dia mencengkeram sedotan saat tenggelam dan akhirnya menemukan penyelamat. Dia langsung mengubah sikapnya dan memalsukan kemarahannya. Jangan katakan itu. Kami selesai di sini. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Disinilah kamu salah. Mengapa Anda menyeret saya ke dalam masalah Anda dan saudara perempuan saya? Tuan Muda menggelengkan kepalanya, lalu matanya beralih saat dia berkata dengan nada pengertian. Jangan lupa, kita dekat sebagai saudara, mengangkat tombak kita bersama dan bersama, hehehe. Ini, Zuo Fan mengerti dengan sempurna. Dari penampilannya, dia pasti Tuan Muda klan kelas 2. Bagaimana Song Yu bisa berteman dengannya? Dan dari kelihatannya, mereka juga teman baik. Sekali lagi, ini mungkin tidak terlalu buruk. Senyum mesum Zuo Fan menirukan. Hehehe, pria sejati tidak menyombongkan kejayaannya di masa lalu. Kamu tidak perlu mengatakannya. Apa? Aku bertahan lebih lama darimu sejauh ini. Saya dapat mengambil 8 putaran sementara Anda hanya 5. Tuan Muda kemudian membuat gerakan yang jelas ke arah Zuo Fan. Jika bukan karena kehadiran saudara perempuannya, dia akan mengatakan dengan lebih detail. 3 hari 3 malam itu adalah sebuah kebahagiaan. Zuo Fan melihat wajahnya yang mabuk dan menyesuaikannya. Meskipun wanita di sana menyatakan ketidaksetujuannya dengan jawaban jijiknya. Mesum. Dia kemudian melanjutkan untuk berjalan keluar dari kedai dan membiarkan kedua orang mesum itu ke imajinasi keji mereka.